Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 4551 sampai dengan bab 4575 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4551, kamu adalah restoran Jepang kecil, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk setara dengan kami? Kamu harus tahu bahwa kami bukan hanya anggota keluarga Sidu yang tersembunyi. Kami adalah orang-orang dari desa Tianmen di Barat Daya. Apakah kamu tahu bahwa desa Tianmen Barat Daya adalah tempat suci untuk seni bela diri? Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan 4 karakter tanah suci seni bela diri? Kau menghapus putriku dan melukai banyak muridku, bahkan jika aku tidak bisa membantumu, keluarga Sidu kami akan membunuhmu. Jadi, anak muda, ketika hal-hal telah berkembang ke titik ini, kamu juga harus memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Pada saat ini, wajah John Sidu penuh dengan niat membunuh. Jika bukan karena dia tidak bisa berdiri sekarang, dia tidak akan punya cara untuk melakukannya. Dia mungkin telah membunuh Harvey York saat ini. Harvey York tersenyum tipis, melangkah maju dengan tangan di punggung, dan menyipitkan mata ke arah John Sidu. Sebenarnya, kamu salah di awal. Salah di awal. Ketika penonton mendengar ini, mereka semua saling memandang dengan cemas. Tanpa diduga, Harvey York berani berkhotbah kepada John Sidu dalam keadaan seperti itu. Dan Yuli Sidu dan yang lainnya juga marah. Ini pertama kalinya mereka melihat orang seperti itu yang bisa berpura-pura menjadi raja-raja legendaris. John Sidu juga dibuat jelek oleh kejutan Harvey York. Dia menatap Harvey York dan berkata, kesalahan apa yang bisa saya buat? Kamu adalah telapak suanyin dari klan zombie. Dengan cedera seperti ini, tidak lebih dari 3 orang di dunia ini yang dapat membatalkan klan zombie. Dan kebetulan saya salah satu dari ketiganya. Ada sentuhan menggoda di sudut mulut Harvey York. Awalnya kamu sopan. Jika kamu berbaris seperti orang lain, sekarang kamu bisa berdiri dan pergi makan enak dengan putrimu. Kamu tidak bisa minum paling lama 3 bulan. Tiup, kamu terus tiup. John Sidu tidak percaya sama sekali. Apakah Anda tahu berapa banyak yang disebut ahli dan dokter terkenal yang pernah saya lihat? Apakah kamu tahu bahwa ayahku Javier Sidu adalah master seni bela diri nomor 1 di Jinling? Dia bahkan mengundang para tetua dari desa Tianmen Barat Daya untuk menunjukkannya padaku. Tapi semua orang mengatakan bahwa selain relik Buddha, tidak ada yang bisa menekan luka di tubuhku. Mungkin pemilik desa Tianmen Barat Daya bisa membuatku berdiri, tapi itu juga harus membayar harga yang mahal. Kamu benar-benar membual tentang omong kosong ini di depanku. Keterampilanmu bagus, tetapi apakah kamu tidak takut berpura-pura mati? Yang paling penting adalah, jangan berpikir bahwa kamu dapat mengalihkan perhatianmu. Kamu menghapus putriku dan melukai begitu banyak muridku. Ini belum selesai. John Sidu menatap Harvey York dengan memberontak. Kamu harus memberi kami penjelasan. Kalau tidak, kami akan memberimu penjelasan. Biarkan kamu tahu mengapa bunganya sangat merah. Yuli Sidu dan yang lainnya juga memandang Harvey York dengan jijik, dan semua orang merasa bahwa setelah Harvey York marah, dia akhirnya mengerti bahwa dia telah menyinggung seseorang yang tidak bisa tersinggung. Dalam keadaan seperti itu, Harvey York sengaja membuat alasan untuk mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikan cedera John Sidu. Juga dikatakan bahwa di seluruh dunia, selain dari klan mayat, hanya ada 3 orang yang dapat menyelesaikan masalah. Apakah dia masih salah satu dari 3? Ini meledak di luar batas. Menurut bajingan Harvey York ini siapa dia? Dewa Perang, atau Dewa Perang Puncak. Mustahil baginya untuk berlatih seni bela diri di dalam rahim ibunya pada usianya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4552, kalau begitu beritahu kamu. Harvey York tampak acuh tak acuh, melangkah maju dan menunjukkan. Sebelum Yuli Sidu dan yang lainnya sempat bereaksi, jari Harvey York sudah menyentuh beberapa titik akupuntur besar di tubuh John Sidu. Yuli Sidu meraung, bajingan, jangan coba-coba menyakiti ayahku. Dan John Sidu juga ingin bertarung dengan seluruh kekuatannya, tetapi, apalagi dia sekarang dalam keadaan setengah lumpuh, bahkan di masa jayanya, kecepatannya tidak mungkin dibandingkan dengan Harvey York, bagaimana dia bisa menghentikan Harvey York. Dalam sekejap mata, Harvey York mengetuk beberapa titik akupuntur besar di tubuh John Sidu, memotong jari telunjuknya pada saat yang sama, dan sedikit darah berceceran di antara alis John Sidu. John Sidu ingin marah, tetapi tiba-tiba, tubuhnya menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat seolah-olah dialiri listrik.
Bajingan, melihat ayahnya disiksa seperti ini, Yuli Sidu menggertakkan giginya karena marah, dan dia bersumpah untuk membunuh Harvey York bagaimanapun caranya. Hanya saja dia tidak bisa bergerak sama sekali saat ini, apalagi. Setelah basis budidaya bela diri yang membanggakan dihapuskan oleh Harvey York, Yuli Sidu telah menjadi orang lumpuh yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Adapun pelanggan lain, mereka semua tampak terkejut ketika melihat John Sidu berayun ke atas dan ke bawah. Mereka tidak tahu seni bela diri, jadi mereka tidak bisa melihat bagaimana Harvey York mengklik John Sidu beberapa kali. John Sidu sangat menderita. Wow, pada saat ini, seluruh tubuh John Sidu terguncang di bawah mata semua orang yang tercengang, dan dia memuntahkan seteguk darah dengan aura dingin. Dan darah yang dimuntahkan ini juga membuatnya sangat marah. Dia berdiri tiba-tiba, dan kemudian meraung, "Bocah kecil, beraninya kamu menyakitiku. Saya akan membunuhmu." Begitu kata-kata itu jatuh, John Sidu yang agresif meninju wajah Harvey York. Agresif, pembunuh. Snappet, Harvey York tidak menjawab, tapi langsung menamparkan wajah John Sidu. Engah, John Sidu memuntahkan seteguk darah lagi, tapi seteguk darah ini mengandung sedikit panas. Dan kali ini, John Sidu tampak sedikit lebih santai, darahnya halus, dan napasnya hangat. Dia awalnya ingin maju, tetapi tiba-tiba ekspresinya menjadi kental, dan dia berkata dengan ekspresi terkejut, Bisakah aku berdiri? Aku pulih." Yuli Sidu dan yang lainnya juga sedikit terkejut, dan kemudian mereka semua bereaksi, dan mereka semua memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa John Sidu benar-benar berdiri. Tampaknya setelah memuntahkan darah dingin, napas seluruh orangnya berbeda. Seluruh orang John Sidu juga memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Dia menggerakkan tangan dan kakinya dengan susah payah, dan mencoba mengatur napasnya, tetapi kemudian menemukan bahwa meskipun dia belum sepenuhnya pulih, dia telah pulih setidaknya 70%. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia bayangkan sebelumnya. Tian Zora dan Sean Gao sama-sama terkejut dengan adegan ini, jelas mereka tidak pernah menyangka Harvey York memiliki sarana yang menantang surga. Dan para pelanggan itu memandang Harvey York dengan kekaguman. Bahkan para ahli di rumah sakit tidak dapat menangani situasi dengan baik, tetapi Harvey York benar-benar menanganinya. Apa gunanya? Oke. Aku benar-benar baik-baik saja. Saya kembali. Selama aku mengatur nafas selama beberapa bulan lagi, aku akan menjadi master seni bela diri lagi. Pada saat ini, John Sidu tertawa, seluruh tubuhnya penuh dengan kegembiraan, seolah-olah satu pukulan dapat membunuh seekor sapi. Tidakkah menurutmu terlalu mudah bagimu untuk pulih? Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya dan tersenyum ringan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4553, aku hanya ingin membantumu meredakan gejala di tubuhmu. Apakah itu luka dalammu atau roh jahat di tubuhmu, aku belum menyembuhkannya. Sekarang kamu bisa bergerak bebas selama 24 jam. Ketika saatnya tiba, kamu masih akan berada di kursi roda yang sama seperti sebelumnya. Aku seperti ini, hanya ingin memberitahumu bahwa aku benar-benar satu dari 3 orang yang bisa menangani lukamu dengan baik selain klan mayat. Juga, aku awalnya datang ke sini untuk menangani masalah ini. Dan harganya paling banyak hanya 100 yuan. Peninggalan Buddha dan harta Feng Shui apa yang tidak diperlukan sama sekali. Sederhana, hal-hal yang dapat ditangani dalam 10 menit, tetapi karena kesombonganmu, kamu menjadi seperti ini. Putri saya meninggal, murid dan cucu saya terluka, Anda hanya memiliki 1 hari untuk mengatur sisa hidup Anda. Setelah mengatakan ini, Harvey York tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Sidu, hargai 20 tahun terakhir ini. 4 jam. Di tahun-tahun mendatang, Anda hanya bisa menyesali sisa hidup Anda dengan mengingat apa yang telah Anda lakukan dalam 24 jam ini. Harvey York tampak acuh tak acuh, dia bisa saja menendang ayah dan anak John Sidu keluar dari pintu seperti memukul anjing. Tapi ini tidak cukup sebagai pelajaran, dan ayah dan anak perempuan John Sidu mungkin akan terus menggertak pria dan wanita di masa depan. Jadi Harvey York memberi John Sidu sedikit harapan, dan kemudian meniup lilin harapan ini. Pembunuhan tidak terkecuali. Benar saja, ketika dia mendengar kata-kata acuh tak acuh Harvey York, wajah John Sidu tiba-tiba bersemangat dan menjadi pucat tidak normal. Senyum tadi benar-benar mengeras, dan itu membosankan. Adapun Yuli Sidu dan yang lainnya, ekspresi di wajah mereka sangat jelek sehingga mereka hampir muntah darah. Terutama Yuli Sidu, dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Karena jika dia bersedia untuk tetap low profile sekarang, bersedia untuk berbaris, dan bersedia untuk bersikap sopan. Sekarang ayahnya John Sidu seharusnya sudah kembali normal. Wajah John Sidu pucat dan tubuhnya gemetar. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan beberapa kata di antara giginya, anak muda, bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini, tidakkah kamu memiliki garis bawah di hatimu? Inti dari menjadi manusia, tanda tanya petik 2, kamu juga pantas mengatakan ini padaku. Apa, orang yang tidak bermoral, siap menculikku dengan moralitas?
Harvey York tampak acuh tak acuh dan tidak berkomitmen. Putrimu tidak bermoral, memamerkan kekuatannya, menggertak pria dan wanita, kamu benar-benar dapat menghentikannya. Tapi tidak masalah jika Anda suka atau kebiasaan, tetapi Anda duduk di kursi roda menonton dan membiarkannya melakukan sesuatu. Jika bukan karena kemampuan saya, jika saya adalah seorang master Feng Shui biasa, saya khawatir Anda akan mengambil relik Buddha sekarang, dan bahkan memotong tangan dan kaki saya, dan menghancurkan paviliun Jepang, kan? Dapat dilihat bahwa kamu juga orang yang sangat arogan, tidak bermoral, dan tidak bermoral pada hari kerja. Penyebab yang kamu tabur, kamu harus menghasilkan buah yang sesuai. Ini disebut siklus surga dan pembalasan. Persetan, kembalilah dan nikmati hari terakhir hidupmu yang bahagia. Apapun yang ingin kamu makan, apa yang ingin kamu mainkan, dan siapapun yang ingin kamu bully, pergilah sesegera mungkin. Kalau tidak, setelah kamu berbaring besok, kamu tidak akan pernah bangun lagi. Harvey York sedikit menyipit, matanya tertuju pada kekacauan di tanah, dan berkata dengan ringan, tapi sebelum pergi, ingatlah untuk mengganti kerugian di tokoku. Aku tidak suka tawar-menawar, hanya 1 juta. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4554 napas John Sidu terus meningkat, matanya penuh amarah, dan dia tidak sabar untuk menamparkan Harvey York sepenuhnya. Tapi dia tahu betul bahwa dia jelas bukan lawan Harvey York. Jika dia masih berani melanjutkannya sekarang, kemungkinan terbesarnya adalah dia akan langsung ditendang oleh Harvey York, dan dia bahkan tidak akan memiliki hari terakhir. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, John Sidu masih menggertakkan giginya dan menahan diri untuk sementara, dan dia memutuskan untuk mencari orang lain untuk memaksa Harvey York dan membantunya sembuh total. Jadi mengikuti konsep menjadi orang baik dan tidak mengambil kerugian langsung, dia mengeluarkan buku cek, dan setelah menulis $1 juta dengan wajah tertekan, dia melambai dan membawa Yuli Sidu dan yang lainnya pergi. Ketika Yuli Sidu pergi, wajahnya penuh dendam, campuran kebencian dan penyesalan di wajahnya. Jelas, dia sangat membenci Harvey York. Setelah kelompok itu menghilang sepenuhnya, Sean Gao berjalan ke Harvey York dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda York, John Sidu adalah salah satu lengan kiri dan kanan Xavier Sidu, dan dia memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Sidu yang tersembunyi dan cabang Jinling. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa satu orang kurang dari 10.000 orang. Jika kamu memperlakukannya seperti ini, aku khawatir akan ada masalah besar. Tian Zora juga mengangguk dengan ekspresi jelek, dan berkata, semua orang dari keluarga Sidu yang tersembunyi sangat sombong. Dengan latar belakang desa Tianmen di barat daya, itu bisa disebut tidak bermoral di Jinling. Mereka tidak mengizinkan pasukan sungai dan danau lain memasuki Jinling kecuali desa Tianmen barat daya. Sampai batas tertentu, itu membuat Jinling tidak terlalu kacau. Tapi mereka sendiri adalah sumber kekacauan di Jinling. Kecuali keluarga Joyner, keluarga Hoffman, dan 5 keluarga tersembunyi lainnya. Bisnis keluarga besar mana di Jinling yang belum menerima biaya perlindungan dari mereka? Dapat dikatakan bahwa mereka sudah sombong. Kakek, jika kamu memprovokasi mereka, itu akan sangat merepotkan. Harvey York berkata ringan, tidak apa-apa, beri John Sidu 1 hari keberanian, dan dia tidak akan berani membalas dendam padaku. Sean Gao tampak penasaran dan berkata, kenapa? Harvey York tersenyum dan berkata, manusia, selalu ada sesuatu yang ditakuti. Misalnya John Sidu, dia marah sekarang dan merasa telah menderita kerugian besar dari saya. Tapi ketika dia keluar dari sini dan amarahnya mereda, dia mulai menikmati kebebasan langka ini. Dan ketika dia bebas, dia akan panik. Bagaimanapun, mudah untuk pergi. Dari berhemat ke mewah, dan sulit untuk beralih dari boros ke berhemat. Setelah mencoba rasa kebahagiaan lagi, bagaimana dia bisa rela berbaring di kursi roda lagi? Bisakah dia menanggungnya seumur hidup di kursi roda? Jadi, bahkan untuk mendapatkan kembali kebebasannya, dia akan berlutut di gerbang kita. Jangan bilang aku baru saja menghapus putrinya, menyakiti murid dan cucunya, dan menamparkan wajahnya. Bahkan jika aku membunuh seluruh keluarganya, dia akan berlutut. Sean Gao dan Tian Zora saling memandang dengan tatapan yakin. Harvey York tidak hanya hebat dalam metodenya, tetapi juga dalam kemampuannya untuk menguasai dan memanipulasi hati orang. Sean Gao menghela nafas, saya senang sekali lagi bahwa saya tidak bertarung sampai akhir dengan Tuan Muda York, jika tidak, saya khawatir rumput di kuburan sekarang setinggi beberapa meter. Tian Zora tidak berbicara, dia langsung menemukan beberapa pekerja dekorasi dan menunjuk ke ruang terbuka di depan pintu. Itu di sana, siapkan beberapa pecahan kaca, batu kecil dan sebagainya, dan tinggalkan hanya 1 jalur pejalan kaki. Ingat, sebarkan sedikit lagi. Saya ingin orang tahu bahwa memukul saya di wajah Tian Zora tidak semudah itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4555 melihat Tian Zora menggertakkan giginya, tetapi melompat-lompat lagi, Harvey York tidak bisa menahan senyum.
Hanya dapat dikatakan bahwa Tian Zora masih terlalu lembut, dan dia bahkan tidak tahan dengan sedikit penghinaan ini. Tampaknya kita harus terus memiliki pendidikan yang baik, jika tidak, akan sulit untuk menjadi iklim besar di masa depan. Tentu saja, Harvey York juga tidak berhenti. Lagi pula, ketika John Sidu dan yang lainnya menanggung sedikit lebih banyak kesulitan dan menderita sedikit lebih banyak dosa, Harvey York juga merasa cukup segar. Ketika Harvey York melemparkan 1 juta ke Sean Gao dan membiarkan dia terus membeli bahan dekorasi dan furnitur, tangan Harvey York bergetar hebat. Dia membukanya dan melihat pesan mengalir masuk, "Kakak ipar, pesawat saya terlambat, dan baru saja lepas landas. Kamu ingat untuk menjemputku malam ini?" Harvey York terdiam. Dia tahu dengan jari kakinya bahwa Cynthia pasti bersembunyi karena dia tidak mengangkatnya karena dia melihatnya, dan menemukan alasan yang begitu lemah. Lagi pula, pesawatnya tidak tertunda sama sekali. Harvey York mengetahuinya segera setelah dia memeriksa perangkat lunaknya. Namun, dia dan saudara iparnya ini memiliki hubungan yang baik, dan karena Cynthia Zimmer masih bekerja di sebuah perusahaan film dan televisi dengan nama Kaisan Group, Harvey York tidak dapat mengabaikannya karena keluarga Zimmer. Memikirkan hal ini, Harvey York hanya bisa mengirim pesan dan kemudian mengantar dirinya ke ruang tunggu Bandara Internasional Jinling untuk menunggu. Setelah Harvey York menunggu sekitar 10 menit, dia melihat sejumlah besar penumpang berjalan keluar dari pintu keluar. Di antara kerumunan, ada 2 gadis muda dan cantik yang sangat menarik perhatian. Di sebelah kiri adalah seorang wanita mengenakan setelan kelelawar Channel, dengan wajah selebriti internet yang halus, dan tinggi hampir 1,7 meter. Pada saat yang sama, dia juga menginjak sepatu hak tinggi Zhou Angji, yang membuatnya terlihat menonjol dari keramaian dan sangat menarik perhatian. Gadis di sebelah kanan memiliki wajah kolagen, yang murni dan murni. Dia tidak memakai riasan, tetapi wajahnya sehalus batu giok. Meskipun dia mengenakan t-shirt dan jeans biasa, dia tidak kalah dengan wanita lembut di sampingnya. Bahkan lebih baik, itu adalah Cynthia Zimmer. 2 wanita berjalan bersama, meskipun temperamennya sangat berbeda, tetapi dengan daya pikat yang tak terkatakan. Para pria yang berjalan keluar bersama, masing-masing tanpa sadar mengintip kedua wanita itu. Bahkan beberapa putra dan putri bungsu mulai menimbang yang terbaik saat ini untuk melihat apakah mereka memenuhi syarat untuk mendekati mereka. "Yadira, apakah Jinling kita terlihat baik-baik saja?" Berjalan di luar bandara, Cynthia Zimmer melihat sekeliling pada saat itu, dan berbicara kepada gadis Channel di sampingnya. Pada saat ini, gadis modis yang menyeret koper edisi terbatas Jenewa di tangannya melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Dari Wolsing, dia termasuk tipe yang matanya lebih tinggi dari atas. Jika bukan karena acara besar di Jinling kali ini, dia tidak akan pernah datang ke tempat sekecil Jinling. Melihat gedung-gedung di sekitarnya, rasa jijik yang tak terselubung melintas di matanya. Ini kota besar yang bagus. Ini adalah tempat yang dibangun dengan mengumpulkan kekuatan satu provinsi, tetapi juga dikenal sebagai ibu kota kuno 6 dinasti. Secara alami, ia memiliki kelebihannya sendiri. Gadis Channel yang dikenal sebagai Yadira itu tampak acuh tak acuh, tetapi nada jijik dalam suaranya sangat kuat. Sayang sekali tidak peduli berapa usia kota ini, ada kalanya ditinggalkan oleh waktu. Lagi pula, ketika waktu meninggalkanmu, mereka tidak akan menyambutmu. Meskipun Jinling tidak sebaik kota tingkat pertama seperti Wolsing, tempat ini sangat bagus. Cynthia Zimmer sama sekali tidak menyukainya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4556 untuk Cynthia Zimmer, dia tidak peduli apakah suatu tempat dikembangkan atau tidak. Apa yang dia pedulikan adalah apakah ada orang di tempat ini yang layak untuk dirawatnya. Dan seolah melihat kepolosan Cynthia Zimmer, wajah Yadira Lawrence dipenuhi dengan senyum tanpa komitmen. Pada saat ini, Harvey York baru saja datang, memandang Cynthia Zimmer sedikit tak berdaya dan berkata, "Omong kosong, untuk membiarkan saya mengambil pesawat, saya sengaja mengubah penerbangan. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan memukulmu. Saudara ipar." Mendengar kata-kata keprihatinan dan kesalahan Harvey York, Cynthia Zimmer segera mengeluarkan tangisan genit, dan kemudian dia bergegas, tergantung di tubuh Harvey York seperti koala. "Kakak ipar, aku sangat merindukanmu. Aku sudah lama tidak menghirup aromamu, aku tidak bisa tidur." Meskipun Cynthia Zimmer sekarang menjadi bintang terkenal, dia masih seorang mahasiswa dan belum lulus. Jadi pada saat ini, dia tidak memiliki pertahanan antara pria dan wanita, tetapi bergantung pada Harvey York dengan keintiman di wajahnya. "Cynthia, jangan membuat masalah, kamu adalah bintang besar sekarang, jika seseorang mengambil gambar, kamu menyebabkan beberapa skandal, dan itu akan mempengaruhi ketenaranmu." Harvey York menghela napas dan menarik Cynthia Zimmer, tetapi sedikit tertekan karena dia tidak tahu harus melakukannya di mana. Pengaruh apa yang bisa Anda dan saya miliki pada saudara ipar saya? Berita yang paling menarik adalah bahwa keluarga kami menghargai kasih sayang keluarga. Cynthia Zimmer tampak tidak senang, tetapi dia diam-diam melirik Harvey York saat berbicara.
Melihat Harvey York sedikit marah, dia dengan cepat melepaskan tangannya dan berkata, "Begitu, kamu dan saudara perempuan saya sedang berkonflik, jadi saya khawatir akan ada skandal dan saudara perempuan saya akan semakin marah, maaf." Harvey York cemberut, "Apa hubunganku denganmu, bisakah kakakmu tahu?" Tetapi melihat orang luar hadir, Harvey York tidak repot-repot memukul wajah Cynthia Zimmer. Saat berbicara, mata Harvey York jatuh pada wanita cantik di sampingnya, dan kemudian melirik Cynthia Zimmer dengan ekspresi bingung di wajahnya. Cynthia Zimmer bereaksi dan berkata, "Oh, saudara ipar, saya lupa memperkenalkan Anda. Yang ini adalah wanita No. 1 ketika saya syuting kali ini, seorang bintang besar di negara kita, yang dikenal sebagai kecantikan sekali dalam 1 milenium, Yadira Lawrence. Dia masih putri dari keluarga besar Walsing, tidak hanya berbakat, tetapi juga kaya. Kakak ipar, jangan melihat orang lain, kamu tidak punya kesempatan." Setelah berbicara, Cynthia Zimmer membuat wajah di Harvey York dan terus memperkenalkan, "Yadira, ini saudara ipar saya, Harvey York." Harvey York tertegun sejenak, lalu teringat bahwa ini adalah gadis cantik yang dikenal sebagai wanita cantik berusia 1 juta tahun yang memulai debutnya di ajang pencarian bakat beberapa tahun lalu. Hanya saja industri hiburan mungkin mengalami pasang surut selama beberapa tahun, jadi wajahnya tidak lagi semurni sebelumnya, tetapi lebih berbau debu. Namun, meskipun dia tidak menyukai bau debu semacam ini, Harvey York tetap tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah Yadira Lawrence, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Lawrence, halo." Yadira Lawrence melirik Harvey York dan melihat bahwa dia mengenakan pakaian biasa dan mengenakan Rolex tua di pergelangan tangannya, dan dia langsung menghina. Lagi pula, di lingkaran kontaknya, semua orang memakai Patek Philippe dan Vacheron Constantin. Sekarang mereka memakai Rolex. Jika mereka tidak memakai Rainbow Daytona, mereka akan dipandang rendah. Memikirkan hal ini, Yadira Lawrence, yang secara naluriah menghina, mengangkat pergelangan tangannya dan melirik arloji Lover's Bridge di antara pergelangan tangannya, dan berkata dengan ringan, "Cynthia, ayo lakukan ini hari ini. Aku membuat janji dengan seorang senior dari Jinling untuk makan malam. Ayo kita hubungi nanti." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4557, juga, saya harus berbicara dengan Direktur Eksekutif Jinling Real Estate nanti tentang juru bicara. Aku akan mengundangmu keluar untuk minum teh pagi setelah aku menyelesaikan masalah ini. Jelas, di mata Yadira Lawrence, Harvey York adalah eksistensi yang bisa diabaikan sepenuhnya. Adapun Cynthia Zimmer, jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki latar belakang di Kaisan Group, kepribadian Yadira Lawrence tidak akan mendekatinya. Adapun penyebutan Cynthia Zimmer tentang Harvey York, yang merupakan saudara iparnya, Yadira Lawrence bahkan lebih menghina. Oleh karena itu, pada saat ini, dia tidak memandang rendah Harvey York, tetapi sepenuhnya mengabaikan keberadaan Harvey York. Untuk kecantikan putih dan kaya seperti dia, pria yang makan nasi lunak tidak memiliki kualifikasi untuk dihormati olehnya. Di mata Yadira Lawrence-nya, seluruh Jinling mungkin hanya seorang tuan muda seperti Araceli Hoffman, yang bisa masuk ke matanya. Harvey York melirik wanita itu dengan setengah tersenyum tapi tidak tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa wanita ini memandang rendah dirinya? Hanya saja dia tidak akan pernah marah karena hal semacam ini. Lagi pula, baginya, mata para penggemar vulgar ini tidak ada artinya. "Oh, Yadira, kamu masih makan malam." Cynthia Zimmer tampak kecewa. "Aku masih berpikir untuk membawamu ke rumahku untuk makan malam ini. Bagaimanapun, kamu adalah teman pertamaku di industri hiburan. Kalau tidak, datang menemuiku setelah kamu menyelesaikan bisnis malam ini. Aku akan mengundang beberapa teman untuk berdansa, dan kamu juga akan ikut bersenang-senang. Semua orang pasti sangat senang mengenalmu, bintang besar." Jelas, Cynthia Zimmer sangat menganggap Yadira Lawrence sebagai teman, jika tidak, dalam hal karakternya, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Dia takut Yadira Lawrence akan bosan di Jinling, tempat yang asing, jadi dia ingin membawanya terbang bersamanya dengan senang hati. Yadira Lawrence cemberut dan berkata tanpa komitmen, "Lupakan, Cynthia, aku tahu kebaikanmu. Tapi aku benar-benar tidak punya waktu hari ini. Selain kamu, orang besar apa yang bisa kamu temui di Jinling? Pada akhirnya, itu semua ikan kecil dan udang, kucing dan anjing di pinggir jalan. Apa gunanya mengenal orang seperti itu? Diambil beberapa foto dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ejekan. Saya tidak setenar Anda, kemana saya pergi, perhatiannya terlalu tinggi. Jadi, mari kita berkumpul di tempat sepi kelas atas suatu hari nanti." Cynthia Zimmer berkata dengan wajah kecewa, "Oke, mari kita berkumpul di lain hari." "Jalan, Yadira, bukankah kamu pergi ke kota? Aku meminta iparku untuk membawamu bersamaku." "Tidak perlu, aku sendiri yang memanggil mobil khusus." Yadira Lawrence cemberut. Seperti dia, tingkat perjalanan terendah adalah Audi, BMW, dan Mercedes-Benz. Harvey York tidak tahu jenis mobil rusak apa yang dia kendarai.
Diperkirakan itu bukan Wuling Hongguang atau Volkswagen Jetta. Jika seseorang mengambil fotonya naik mobil seperti ini, bukankah citra Bai Fumei yang dia ciptakan dengan susah payah akan hilang? Oleh karena itu, Yadira Lawrence lebih suka naik mobil khusus, dan Yadira Lawrence tidak akan mengambil mobil sekecil itu. Sambil berbicara, Yadira Lawrence mengeluarkan ponselnya untuk membuka perangkat lunak dan mulai naik taksi. Cynthia, tidak apa-apa, dia sudah dewasa dan bintang besar, tidak bisakah dia menjaga dirinya sendiri dengan baik? Harvey York tidak menyukai Yadira Lawrence. Pada saat ini, dia mengambil koper Cynthia Zimmer dan berjalan ke mobil Audi. Boom, mobil menderu dan melaju tepat melewati Yadira Lawrence. Cynthia Zimmer juga menurunkan kaca mobil dan melambai ke Yadira Lawrence. Yadira Lawrence awalnya tampak meremehkan, tetapi begitu dia melihat nomor plat, senyumnya memudar sejenak. Audi A8, nomor plat, 58. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4558, Kakak Ipar, izinkan saya memberitahu kamu, kali ini aku kembali diam-diam. Sutradara sialan itu mengatur saya untuk beberapa drama lagi, siap untuk menempatkan saya pada giliran kerja. Aku lelah. Cynthia Zimmer mengabaikan mobil ganti Harvey York. Baginya, sudah cukup bahwa pengemudi itu adalah saudara iparnya. Tidak ada perbedaan antara Rolls-Royce dan Wuling Hongguang. Tapi saya mengambil rute butik, jadi bagaimana saya bisa mengambil drama apapun dengan santai? Saya mendengar bahwa Jin Lingbang akan bekerja sama dengan perusahaan film dan televisi untuk menyiapkan film blockbuster dengan energi positif. Jadi saya akan mencobanya dan melihat apakah saya bisa mendapatkan wanita nomor 1. Jika saya bisa mendapatkannya, saya mungkin akan menjadi hit. Harvey York sedikit terkejut saat mengemudi, Jin Lingbang juga membuat film. Apakah Anda bercanda? Cynthia Zimmer memberi Harvey York pelajaran. Kakak ipar, kamu tidak tahu sesuatu. Sejarah Bang Jinling sangat panjang, dan itu ada ketika dinasti yang dikepang ada. Ketika negara Ha didirikan, dia membantu negara Ha menaikkan banyak gaji militer. Jadi, Jin Lingbang adalah bank dengan sejarah dan energi positif. Jika mereka membuat blockbuster dengan tema utama ini, mereka pasti akan meledak. Selain itu, untuk memastikan kualitas film, mereka tidak akan menemukan bintang lalu lintas yang dikabarkan, tetapi untuk memungkinkan orang baru. Jadi aku akan kembali dan mencobanya. Kakak ipar, lihat aku, bahkan tanpa pekerjaan yang kamu perkenalkan kepadaku, aku bisa menjadi hit. Harvey York memiliki ekspresi seperti dulu. Sambil memikirkan kapan harus menyapa Santiago Luo, dia berkata dengan ringan, kamu tahu dengan jelas, ini karena sayapmu keras dan kamu ingin terbang sendirian. Cynthia Zimmer meringkuk bibirnya dan berkata, saya menyebutnya kemandirian, saya bertekad untuk menang. Jika saya tidak mendapatkan nilai lagi, dalam hal kepribadian orang tua saya, mungkin segera setelah saya lulus, saya akan menghubungi putra tertua dari sebuah keluarga dan menikah dengan saya. Aku tidak ingin menikah begitu aku lulus. Lagi pula, pria baik sepertimu dan saudara ipar jarang ada di dunia. Harvey York berkata tanpa berkata-kata, jangan beritahu ibumu apa yang kamu katakan. Jika kami didengar, kami akan melompat-lompat lagi. Oke, aku tidak akan mengatakannya. Cynthia Zimmer cemberut. Ngomong-ngomong, aku membuat janji dengan beberapa pemimpin junior film dan televisi Jinling malam ini. Aku dengar posisinya tidak rendah. Dalam lingkaran film dan televisi Jinling, hanya ada sedikit energi. Meskipun Jinling Film and Television berada di belakang Jinling Bank, masalah ini harus ditangani oleh Jinling Film and Television. Saya berharap para pemimpin kecil ini berhasil membiarkan saya mendapatkan wanita nomor 1. Aku sudah menyiapkan hadiah yang indah untuk mereka sendiri. Karena itu, Cynthia Zimmer menunjukkan apa yang disebutnya sebagai hadiah dengan tatapan bangga. Melihat souvenir kota film dan televisi di tas Cynthia Zimmer, wajah Harvey York terdiam, benda ini adalah hantu jika orang bisa melihatnya. Anda bisa mendapatkan beberapa batangan emas kecil. Tapi Harvey York tidak mematahkan fantasi murni Cynthia Zimmer, tetapi memikirkannya dan berkata, apakah kamu perlu aku pergi bersamamu? Harvey York takut Cynthia Zimmer akan menderita jika dia pergi sendiri. Oke, kamu pergi denganku juga, katakan saja kamu adalah pengikutku. Cynthia Zimmer awalnya ingin menolak, tetapi ingat bahwa Harvey York akan merasa aman di sisinya. Letakkan barang-barang di mobilmu dulu, ayo pergi langsung. Saat berbicara, Cynthia Zimmer memberi Harvey York alamat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4559 dalam perjalanan kembali, itu bisa dianggap sebagai kemacetan lalu lintas yang tak tertandingi, dan kebetulan memenuhi jam sibuk malam setelah pulang kerja. Setelah berkendara selama lebih dari 2 jam, mobil akhirnya tiba di pintu sebuah bar ketika hampir kehabisan bensin. Nama barnya adalah Sangpai, dan kedua karakter tersebut sangat menarik perhatian. Kakak ipar, ikut aku, kamu pasti tidak cocok untuk adegan menari. Tapi malam ini aku harus menunjukkan kepadamu sebuah pembuka mata. Cynthia Zimmer,
yang mengantuk di dalam mobil, segera membuka matanya ketika dia mendengar musik yang penuh gairah di luar mobil, menyeret Harvey York dan bergegas langsung ke bar sampai. Begitu dia masuk, suara memekakkan telinga datang langsung, dan musik di sekitarnya mengalahkan jantung orang-orang seperti drum yang teredam, membuat orang tidak nyaman. Dan pada saat ini, itu adalah waktu ketika bar sampai memiliki paling banyak orang. Ada orang-orang dari kelas 3 dan 9 agama, yang membuat bar ini tampak sedikit berasap. Harvey York secara naluriah tidak menyukai tempat seperti ini, dia sedikit mengernyit, memikirkan kapan harus mengajari Cynthia Zimmer pelajaran yang baik dan memberitahunya untuk tidak datang ke sini dengan santai di masa depan. Cynthia Zimmer tidak menyadarinya saat ini, tetapi tersenyum dan melirik ke depan dan ke belakang di stan yang memegang Harvey York. Cynthia, kemari, kita di sini. Jelas, kecantikan tingkat Cynthia Zimmer secara alami akan menarik banyak perhatian ketika dia muncul. Pada saat ini, seorang gadis berkaki panjang di Balenciaga berdiri dan melambai pada Cynthia Zimmer terus-menerus. Mereka semua duduk di stan yang relatif mewah, dan mereka semua sangat muda, cantik, dan menarik perhatian. Cynthia Zimmer juga melambai pada mereka dan berjalan bersama Harvey York. Di stan yang relatif mewah, ada 5 atau 6 gadis muda dan cantik, semuanya berpakaian sangat mencolok, dengan kaki panjang, pinggang ramping, dan payudara besar, yang menarik perhatian orang. Dibandingkan dengan fashion dan keterbukaan mereka, Cynthia Zimmer benar-benar terlihat tidak pada tempatnya. Tapi kepolosan semacam ini tidak cocok, tetapi tidak sedikit lebih kuat dari para wanita ini. Cynthia Zimmer melihat bahwa Harvey York belum pernah melihat dunia sebelumnya, jadi dia membungkuk ke Harvey York dan berkata sambil menghela nafas, "Kakak ipar, jangan melihat-lihat. Jika kamu ingin melihat pahamu, aku akan memakaikan kaus kaki untukmu malam ini. Kamu berani melihat wanita lain, kakakku tidak akan menggali matamu, aku akan menggalinya dulu." Harvey York tiba-tiba tersenyum masam ketika mendengar ini. Apa yang dikatakan Cynthia Zimmer benar-benar disalahpahami dan membingungkan. Setelah mengancam Harvey York, Cynthia Zimmer memeluk gadis-gadis lain dengan hangat dan berkata, "Lulu, Lin, Mei Mei, lama tidak bertemu. Apa kabarmu? Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda, pria tampan ini adalah saudara ipar saya, Harvey York. Kakak ipar, izinkan saya memperkenalkan Anda juga. Lulu, Lin, dan Mei Mei adalah semua wanita cantik yang kutemui di kamp pelatihan idola. Mereka semua adalah bintang masa depan, dan mereka semua adalah bintang film dan televisi Jinling. Tidak semudah itu melihat mereka di hari kerja. Aku bisa makan dengan bintang-bintang besar hari ini, tapi aku akan memberimu wajah." Cynthia Zimmer menyelesaikan perkenalan dengan satu tarikan napas. Melihat wajah selebriti internet dari gadis-gadis di depannya, Harvey York terdiam beberapa saat. Dia berpikir bahwa dia harus mengingatkan Santiago Luo ketika dia punya waktu, bahwa menjadi kaya tidak terlalu buruk. Untuk menggendong seorang gadis, Anda harus memegang sesuatu yang istimewa. Selain masih muda, siapa lagi yang tidak ingat dengan stereotip wajah selebriti internet? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4560 Tukau kembali ke Tukau. Pada saat ini Harvey York masih dengan sopan mengulurkan telapak tangannya dan berkata, "Halo semuanya, saya Harvey York, suatu kehormatan bertemu dengan kalian semua." Lulu melirik Harvey York dari atas ke bawah, sangat menghina. Lagi pula, yang ingin dia ketahui adalah putra bungsu, bukan orang miskin seperti Harvey York. Lin mengangguk santai, tanpa melihat wajah Harvey York sama sekali, dia mengambil sebotol soda dan meminumnya sendiri. Mei Mei bahkan mencibir, "Cynthia Zimmer, apakah kamu melakukan kesalahan? Kucing atau anjing apapun bisa dibawa minum bersama kami. Kamu bilang kamu membawa tuan muda dari grup Kaisan di belakangmu, dan kami menyambutnya. Tapi kamu, saudara ipar, bagaimana kamu bisa membuatnya memalukan?" Lulu dan wanita lain bahkan cemberut dan berkata, "Itu benar, tuan muda di belakangmu adalah orang yang ingin kami ketahui." "Apa? Kamu, Cynthia Zimmer, tidak percaya diri, karena takut kami akan bersaing denganmu?" Harvey York tersenyum ringan, dan menarik tangannya dengan acuh tak acuh. Dia bisa melihat bahwa selebritas dan bintang internet kecil ini tidak benar-benar ingin bergaul dengan Cynthia Zimmer. Di mata mereka, Cynthia Zimmer adalah penghubung yang digunakan untuk mengenal Gaufus Huai dan bos besar di belakangnya. Adapun Harvey York, yang sekarang terlihat seperti saudara ipar, gadis-gadis muda dan cantik ini tentu saja lebih membencinya. Cynthia Zimmer berkata dengan acuh tak acuh pada saat itu, "Oke, berhenti bicara omong kosong. Saya membaca begitu banyak buku dan membaca begitu banyak naskah setiap hari, dan saya sangat sibuk sehingga saya harus hidup sampai mati. Syuting dengan putus asa, aku mengandalkan kemampuanku sendiri. Dan jika Anda ingin mengatakan latar belakang apa yang saya miliki, itu hanya saudara ipar saya. Kakak ipar saya adalah latar belakang dan pendukung terbesar saya tidak membutuhkan yang lain." Saat berbicara, Cynthia Zimmer memegang lengan Harvey York seperti demonstrasi, dan mencondongkan tubuh.
Hanya saja Cynthia Zimmer dengan jelas mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang mempercayainya. Tapi Harvey York merasakan suhu di lengannya, dan lamunan yang tak terbatas muncul di hatinya. Segera dia menarik napas dalam-dalam, benar-benar menenangkan emosinya, dan menghentikan dirinya dari berpikir liar. Lubang yang sama, apapun yang terjadi, Anda tidak dapat jatuh ke dalamnya untuk kedua kalinya. Untungnya, saya menelepon Lionel Ferreira ke sini. Lulu tersenyum lagi dan lagi saat ini. Jika Lionel Ferreira tidak datang, jangan katakan ini saat yang tepat malam ini, tidak akan ada orang yang akan membayarnya dalam beberapa saat. Setelah mengatakan ini, Lulu cemberut dan melirik telepon yang bergetar. Kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, dia berdiri, dan melambai pada beberapa orang tidak jauh. Lionel, aku di sini. Kemudian, saya melihat seorang pria tinggi dan tampan berjalan mendekat. Yang ini adalah kakak laki-laki Lulu di lingkaran, bintang lalu lintas dari Sydney, Lionel Ferreira. Pada saat ini, Lionel Ferreira mengenakan pakaian yang sangat indah, yang semuanya adalah merek internasional, dan rambutnya sangat modis. Tampaknya seluruh orang memiliki aura feminin. Dan di belakangnya, ada juga beberapa pria dan wanita berpakaian Cina, semuanya tampan, dan sekilas mereka adalah orang-orang sukses. Mereka berjalan selangkah demi selangkah, menarik banyak perhatian. Banyak gadis kecil di sekitar juga berteriak, tampaknya mengenali bintang lalu lintas ini. Lionel, Lulu, Linlin, dan Mei Mei semua berdiri dan mendekat. Bahkan Cynthia Zimmer berdiri dan menyapa dengan hormat. Bagaimanapun, Lionel Ferreira adalah senior di lingkaran. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4561 Lionel Ferreira sedang memegang rokok wanita ramping, menggigit manik-manik peledak di dalam dengan klik dan kemudian mengangguk acuh tak acuh. Melihat wajah Cynthia Zimmer, Harvey York juga berdiri dan berkata ringan, "Halo, saya Harvey York." Harvey York. Lionel Ferreira melirik Harvey York dan berkata dengan nada Sydney, "Aku ingat. Kamu adalah saudara ipar yang dibicarakan Cynthia setiap hari, kan? Kalian orang-orang dari negara H benar-benar menarik. Pria baik tidak melakukannya, tetapi mereka benar-benar melakukannya sebagai menantu dari rumah ke rumah. Seorang pria di negara besar kita akan ditembak mati karena melakukan hal semacam ini." Lionel Ferreira tidak menyembunyikan rasa jijiknya pada Harvey York sedikitpun, dan berkata dengan acuh tak acuh saat ini, "Tapi dalam hal wajah Cynthia, aku akan memberimu sedikit wajah juga. Jika Anda menemukan sesuatu di Jinling di masa depan, laporkan nama saya, Lionel Ferreira, dan saya jamin Anda akan baik-baik saja. Di Jinling, wajahku lebih besar dari langit. Kalian bangsa H kecil, tidak ada yang berani bergaul denganku, Lionel Ferreira." Mendengarkan kata-kata arogan dari pria Cina yang hebat ini, para pria dan wanita di sekitarnya semua memandangnya dengan kekaguman. Lulu, Linlin, Mei Mei, dan wanita lainnya mengangguk dan membungkuk satu persatu, bertepuk tangan serempak, "Oba luar biasa." Harvey York tersenyum ringan dan berkata, "Terima kasih saudara Ferreira atas cinta Anda, tetapi di wilayah penduduk negara H kami, saya tidak membutuhkan saudara Ferreira untuk melindungi Anda. Ketika saya pergi ke Sydney dan menemukan sesuatu, saya pasti akan menemukan Anda." Saat berbicara, Harvey York masih memegang tangan Cynthia Zimmer dan menariknya kembali. Dia melihat bahwa Lionel Ferreira tertarik pada Cynthia Zimmer, jadi dia sengaja tidak memberinya kesempatan untuk menyekaminya. "Kamu benar-benar mengatakan kamu tidak membutuhkannya. Bicaralah seolah-olah kamu sangat mampu dan mampu." Melihat bahwa Harvey York benar-benar mampu memegang tangan Cynthia Zimmer, yang dikenal di lingkaran sebagai Dewi Murni dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyentuh, mata Lionel Ferreira dipenuhi amarah. Dia dengan jelas memberi isyarat kepada Cynthia Zimmer beberapa kali, tetapi Cynthia Zimmer sepertinya tidak mengerti dan tidak pernah memberinya kesempatan. Baik itu membaca naskah bersama atau meninjau dialog bersama, Cynthia Zimmer selalu memilih siang hari ketika ada banyak orang. Oleh karena itu, Lionel Ferreira yang selama ini tidak pernah bisa sukses, awalnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan Cynthia Zimmer. Namun tak disangka, Cynthia Zimmer memang datang, namun membawa seorang pria liar bersamanya. Hal ini membuat Lionel Ferreira memiliki keinginan untuk mencekik Harvey York sampai mati. "Siba, menantu dari pintu ke pintu sepertimu, aku bisa menghancurkan 10 atau 8 dengan satu tangan. Jika bukan karena Cynthia, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara denganku? Seseorang yang makan nasi lembut, aku memberimu kesempatan, kamu berpura-pura menjadi apa untukku? Kamu pikir kamu siapa?" Pada momen ini, Lionel Ferreira memanfaatkan situasi tersebut. Di satu sisi, dia ingin membuat Harvey York jelek, dan di sisi lain, dia ingin membuat Harvey York jelas bahwa dia bahkan tidak kentut di depannya. Ketika Harvey York, yang menghalangi, menyingkir, Lionel Ferreira dapat menemukan peluang untuk menyerang Cynthia Zimmer. Meskipun dia tidak mengenal Harvey York, Lionel Ferreira juga mengerti apa yang diwakili oleh kata menantu. Untuk limbah semacam ini,
dia tidak tertarik untuk mempelajarinya. Lagi pula, di Sydney, bagaimana mungkin pria yang cakap bisa menjadi menantu? Sampah akan melakukan hal seperti itu. Itu benar, Lionel melindungimu, kesempatan yang sangat langka, kamu benar-benar mengatakan kamu tidak membutuhkannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4562, oh, menantu yang sekarang, kenapa satu atau dua orang begitu mengabaikan pujian? Makan terlalu banyak nasi lunak, apakah kamu lupa apa aturan masyarakat? Artinya, Lionel memiliki temperamen yang baik, rendah hati, tidak suka marah pada orang, dan jika itu orang lain, dia akan menamparnya dengan dua tamparan sejak lama. Lulu, Linlin, dan Mei Mei semua memandang Harvey York dengan jijik, jelas tidak menyukai sikap Harvey York sebagai menantu yang datang ke rumah. Anda harus tahu bahwa di lingkaran Jinling, generasi kedua, tua dan muda, melihat mereka, bintang-bintang kecil dan selebritas internet kecil, semuanya menyanjung dan menjilat. Hasil dari itu, Harvey York, bajingan ini, mengerutkan kening ketika dia melihat mereka. Menantu dari pintu ke pintu, juga bisa tidak menyukai wanita-wanita ini. Apa lelucon? Jadi pada saat ini, Lulu dan yang lainnya menatap Harvey York dengan tatapan jijik. Lionel, apa maksudmu? Wajah Cynthia Zimmer menjadi sangat jelek ketika dia mendengar bahwa semua orang mengejek kakak iparnya yang baik. Kakak ipar saya adalah menantu dari rumah ke rumah, tetapi apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Dia terlalu mencintai adikku untuk melakukan ini. Yang paling penting adalah dia tidak memakan nasimu, dan dia tidak menghabiskan uangmu. Apakah kalian semua mencibir padanya satu persatu? Linlin dan yang lainnya saling berpandangan, semuanya sedikit mengernyit, ekspresi mereka agak jelek. Jelas mereka tidak menyangka bahwa Cynthia Zimmer akan begitu protektif terhadap saudara ipar yang datang ke rumah ini. Ini tidak mudah dilakukan, dan wajah Lionel Ferreira juga sedikit tenggelam, dan menatap Harvey York terasa sangat menjengkelkan. Dia sangat menyanjung Cynthia Zimmer, tetapi dia tidak pernah terlihat. Bagaimana bisa seorang menantu datang ke rumah, bagaimana dia bisa mendapatkan perhatian dari Dewi Murni seperti Cynthia Zimmer? Cuma bercanda, Harvey York tidak ingin suasana menjadi terlalu kaku. Setelah membuka sebotol air mineral dan menyesapnya, dia berkata dengan ringan, Cynthia, tidak perlu marah. Mereka benar, kakak iparmu dan aku hanya seorang pria kecil. Mengapa Anda perlu memiliki pengetahuan yang sama dengan orang-orang besar ini untuk orang kecil seperti saya? Mendengar sarkasme samar dalam kata-kata Harvey York, Cynthia Zimmer langsung terdiam. Tetapi dia tahu bahwa Harvey York pada dasarnya rendah hati, jadi dia hanya bisa menghela nafas saat ini dan berkata, oke, aku akan mendengarkan kakak iparku. Kalian juga mengingatku, bukannya kakak iparku tidak bisa memprovokasimu. Adik iparku yang memikirkanku dan tidak mau bergaul denganmu. Lain kali, aku akan putus denganmu. Oke, tidak akan ada waktu berikutnya. Melihat ekspresi marah Cynthia Zimmer, Lulu berdiri untuk mengumpulkan adegan itu. Ayo, semua orang keluar untuk bermain hanya untuk bersenang-senang. Ini hanya masalah kecil, ubah saja menjadi batu giok dan sutra. Siapa? Ambil sebotol es of spades, ayo bersenang-senang bersama. Karena itu, Lulu mengedipkan mata pada salah satu vele Lionel Ferreira, dengan sorot mata yang lucu. Petugas itu tersenyum pada saat ini, menatap Harvey York dengan penuh arti, dan kemudian berjalan ke bar. Dia mengerti maksud Lulu, yaitu membuat Harvey York dan Cynthia Zimmer mabuk. Harvey York, Anda harus membiarkan dia tampil bagus. Adapun Cynthia Zimmer, selama dia mabuk, maka Lionel Ferreira memiliki kesempatan. Linlin dan Mei Mei sama-sama menutup mulut dan terkekeh. Saya khawatir Cynthia Zimmer bahkan tidak tahu bahwa, sebelum dia menyadarinya, dia telah menjadi hidangan terbaik malam itu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4563 melihat pelayannya akan mengambil anggur, Lionel Ferreira duduk di samping Cynthia Zimmer, mengambil segelas anggur merah dan mengocoknya, lalu tersenyum, Cynthia, karena kamu berada di industri hiburan. Sedikit tentang aturan dalam lingkaran. Kamu awalnya dari lingkaran hiburan Mordu, tapi sekarang tidak baik datang ke lingkaran hiburan Jinling kami untuk menonton pertunjukan. Sederhananya, Anda telah melewati batas. Untuk hal semacam ini, kamu pasti membutuhkan seseorang di industri hiburan di Jinling untuk membantumu menghadapinya, jika tidak, kamu akan sangat merepotkan. Dan orang ini ditakdirkan untuk bukan saudara iparmu. Titik petik 2. Karena itu, Lionel Ferreira menatap Harvey York dengan penuh arti dan berkata, kakak ipar, apakah yang Anda katakan benar? Bagi Lionel Ferreira, dalam pesta minum malam ini, Cynthia Zimmer lah yang memintanya untuk terus terang. Jadi dia tidak keberatan berbicara terus terang dan terus terang. Harvey York tersenyum dan berkata ringan, ya, Lionel Ferreira benar. Orang-orang seperti saya ditakdirkan untuk tidak dapat menyelesaikan industri hiburan Jinling. Mendengar bahwa Harvey York memiliki pengetahuan diri, Lionel Ferreira tidak bisa menahan cibiran. Saya telah melihat banyak sampah akhir-akhir ini,
dan ini pertama kalinya saya melihat seseorang sebagai sampah seperti Harvey York. Oh, Lionel Ferreira, kamu harus memperhatikan menantu dari pintu ke pintu semacam ini. Apa perbedaan antara kamu membuang-buang waktu untuknya dan bermain piano dengan seekor sapi? Ayo, kita minum. Dengan ekspresi menawan di wajah Lulu saat ini, dia mengambil gelas anggur dan meletakkannya di depan Lionel Ferreira. Mei Mei dan Lin Lin juga membungkuk dan terus bersulang satu persatu. Di satu sisi, dia meletakkan tubuhnya di tubuh Lionel Ferreira, dan di sisi lain, dia terus bertingkah seperti anak manja. Saya berharap Lionel Ferreira akan memperkenalkan lebih banyak sumber daya film dan televisi kepada mereka di masa depan dan membuat lebih banyak film. Lionel Ferreira bukan hanya orang Cina yang hebat, tetapi juga bintang lalu lintas. Yang paling penting adalah dia masih bisa berbicara di film dan televisi Jinling. Selama dia mengangguk, sangat mudah untuk membuat bintang kecil populer. Oleh karena itu, wajah-wajah seleb internet ini tak sabar menunggu murahnya diambil oleh Lionel Ferreira. Dan dipuji oleh semua bintang, Lionel Ferreira langsung merasa lega dan sangat bahagia. Dengan lambaian tangan yang besar, dia mulai menyapa teman-teman dan teman-temannya untuk makan dan minum bersamanya. Suasana saat itu sangat hangat. Segera setelah itu, mereka memberi Harvey York dan Cynthia Zimmer beberapa cangkir, tampaknya sengaja atau tidak sengaja, seolah-olah persahabatan mereka akan bertahan selamanya. Hanya saja orang dengan hati dapat menemukan bahwa mereka jelas-jelas sedang minum alkohol. Baik itu anggur, bir, atau bahkan koktail, mereka terus berdatangan. Secara umum, orang yang tidak pandai minum dapat dengan mudah patah hati ketika meminumnya seperti ini. Adapun Lulu, dia sesekali melihat ke arah bar, bertanya-tanya mengapa pelayan Lionel Ferreira begitu lambat, namun dia masih belum kembali. Meskipun Cynthia Zimmer tidak tahu cara minum, pada kesempatan seperti itu, dia tidak bisa keluar dari tempatnya. Bahkan jika Harvey York adalah peminumnya, Cynthia Zimmer pada akhirnya akan sedikit mabuk. Harvey York sedikit menyipit, mengetahui bahwa upaya orang-orang ini pasti sangat tak tertahankan. Kalau tidak, mereka tidak akan menolak Harvey York sebagai orang luar dengan begitu jelas. Harvey York ingin membawa Cynthia Zimmer pergi beberapa kali, tetapi Cynthia Zimmer melambai untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, dan pada saat yang sama memberi isyarat kepada Harvey York, menunjukkan bahwa Harvey York tidak boleh mengganggu bisnis mereka. Harvey York menghela nafas dan tidak bisa menghentikannya. Dia tahu bahwa Cynthia Zimmer terlihat polos, tapi dia sebenarnya sama bangganya dengan Mandy Zimmer. Menginterupsinya saat ini hanya akan membuatnya tertekan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4564 Cynthia, karena kamu sangat sopan padaku malam ini, kamu masih bersenang-senang minum denganku. Kalau begitu beberapa hal, saya tidak akan menyembunyikannya, tetapi katakan. Setelah Lionel Ferreira setengah mabuk, dia membuka kancing kemejanya, lalu menatap Cynthia Zimmer dengan mata sedih, dan berkata dengan misterius. Di mata saya, pengalaman Anda bagus, dan resume Anda juga bagus. Tapi kali ini Jinling Bang berinvestasi dalam drama ini, sumber dayanya sangat bagus. Setelah syuting, itu akan diputar di set Country H. Tidak peduli siapa itu, jika itu bisa menjadi wanita nomor 1, itu akan menjadi hit instan. Masuk akal bahwa ada banyak orang yang bersaing untuk wanita no. 1. Tidak peduli bagaimana Anda, itu tidak akan menjadi giliran Anda. Tapi itu tidak masalah, saya pasti mengatakan apa yang saya katakan di Jinling Film and Television. Selama saya mau, saya sangat menyarankan bahwa bahkan pemilik di balik layar Jinling Film dan Televisi akan memberi saya wajah ini. Jadi, selama Anda bisa mendapatkan peran ini, saya jamin Anda akan bisa pergi ke Amerika Serikat untuk memenangkan Hollywood Award dalam 2 tahun. Sementara beberapa orang sedang berbicara, pelayan Lionel Ferreira kembali dengan sebotol anggur. Hanya saja pada saat ini, dia memiliki aroma hormonal di sekujur tubuhnya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Harvey York meliriknya dengan ringan, sedikit mengernyit, dan tidak berbicara. Sebaliknya, Lulu mengeluh, mengapa kamu pergi begitu lama? Kami akan menunggumu. Sambil berbicara, Lulu meraih botol Ace of Spades, membukanya dengan sekali klik, dan menuangkan beberapa gelas besar. Kemarilah, Cynthia, semoga sukses di generasi ini. Mulai hari ini, bintang-bintang akan cerah, dan kamu akan menjadi pemain besar di masa depan. Lionel Ferreira memberi Cynthia Zimmer segelas anggur dan berkata sambil tersenyum. Hanya saja ada sedikit serigala jahat besar di depan matanya untuk melihat kesengsaraan dan kejahatan domba kecil itu. Cynthia Zimmer menggelengkan kepalanya dan berkata, Lionel Ferreira, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku hampir mabuk. Jika kamu meminumnya, kamu akan mabuk. Atau aku akan mengganti bar dengan tes selanjutnya. Melihat gestur penolakan Cynthia Zimmer, Lionel Ferreira berkata aneh, Cynthia, toh kamu sudah dewasa. Bagaimana orang dewasa bisa begitu bodoh? Di mana kita minum? Bukankah itu hanya beberapa gelas anggur? Mari begini, karena kamu bilang kamu tidak bisa minum, aku akan memberimu wajah, Lionel.
Botol Ace of Spades ini sudah dibuka, jadi tidak bisa disia-siakan, kan? Setelah minum, kita tidak akan minum lagi. Selain itu, aku berinisiatif untuk bersulang, tetapi kamu masih menolak, tidakkah kamu memberiku wajah? Jika pendatang baru secara acak tidak dapat memberi saya wajah Lionel Ferreira, bagaimana saya bisa tetap berada di lingkaran hiburan Jinling di masa depan, kan? Karena itu, Lionel Ferreira mengguncang gelas anggurnya dan menyipitkan mata, seolah-olah dia akan marah. Dan Lulu dan gadis-gadis lain serta teman-teman rubah lainnya semua mengikutinya. Sepertinya Cynthia Zimmer tidak meminum segelas wine ini, seperti tidak memberikan wajah sama sekali kepada Lionel Ferreira. Cynthia, setelah minum begitu banyak, tidakkah kamu pikir kamu akan gagal? Ya, kamu akan segera menjadi bintang besar. Kamu akan menghadiri berbagai jamuan makan di masa depan. Jika kamu tidak tahu cara minum, bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengan orang-orang? Jangan khawatir, kami semua mengawasimu, bahkan jika kamu mabuk, kami akan mengirimmu pulang dengan selamat. Harvey York sedikit mengernyit, siap untuk berhenti. Cynthia, minumlah. Setelah minum segelas anggur ini, tidak ada yang berani mengacaukanmu di lingkaran hiburan Jinling di masa depan. Lionel Ferreira menepuk dadanya dan membuka mulutnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4565, aku bahkan bisa memberitahumu. Selama saya berbicara, sekarang saya dapat memutuskan gadis nomor 1. Lionel Ferreira terlihat sangat bagus dan sumber dayanya luar biasa. Kamu mungkin tidak tahu bahwa pemilik besar di balik film dan televisi Jinling adalah istri Santiago Luo, bos Bank Jinling, Devora Oliveira. Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Oliveira. Dia memperlakukanku seperti saudaranya sendiri. Selama saya mengucapkan sepatah kata pun, dia bisa mendengarkan saya dalam segala hal. Pernahkah Anda mendengar tentang Marisol Yegar? Adik perempuan ini awalnya ingin memasuki industri hiburan, tetapi dia tidak memiliki keterampilan akting. Jadi saya membuat rekomendasi satu kalimat pada satu waktu, dan mengirimnya ke perusahaan lain dengan nama Presiden Oliveira, Jinling Real Estate, untuk menjadi kepala ahli Feng Shui. Tiup tata letak apartemen di depan pelanggan setiap hari, dan Anda bisa mendapatkan ratusan ribu sebulan. Ini adalah energiku. Setelah mengatakan ini, Lionel Ferreira memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Dan mendengar ini, Lulu, Lin, dan Mei Mei semua tercengang sejenak, dan mereka semua penuh dengan kekaguman dan seruan yang luar biasa. Mereka berkata dengan kekaguman, Lionel, aku tidak menyangka hubunganmu akan begitu sulit. Kamu hanyalah kaisar industri hiburan Jinling. Dan Cynthia Zimmer juga sedikit terkejut, Lionel Ferreira begitu bagus. Bahkan istri putra tertua keluarga Luo memperlakukannya sebagai adik laki-lakinya sendiri. Bisakah Anda mengatur kepala ahli Feng Shui untuk pergi ke Jinling Real Estate? Ini adalah banteng ke langit. Kepala ahli Feng Shui terdengar sederhana, tetapi di perusahaan seperti Jinling Real Estate, dapat dikatakan bahwa satu orang kurang dari 10.000 orang. Terkadang, dia dapat memutuskan rute penemuan real estate Jinling dengan satu kalimat. Posisi seperti itu benar-benar bullish. Lionel, benarkah? Cynthia Zimmer juga berbicara tanpa sadar dan ketakutan. Melihat mata Cynthia Zimmer seperti rusa yang ketakutan, Lionel Ferreira merasa lebih bangga. Dia tertawa dan berkata, kenapa tidak? Jika bukan karena saya untuk menyapa, jika bukan karena saya mengangguk. Bisakah seorang gadis kecil menjadi kepala ahli Feng Shui di Jinling? Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk merokok dari kuburan leluhur. Setelah mengatakan ini, Lionel Ferreira tertawa, dengan isyarat bahwa seluruh dunia berada di bawah kendali saya. Sejujurnya, Marisol Yegar tidak ada hubungannya denganku. Tapi kakeknya, Hugo Yegar, dulunya adalah ahli Feng Shui dari 9 generasi. Ketika saya pertama kali memasuki industri hiburan, dia memberi saya kehidupan dan mengatakan bahwa saya akan menjadi bintang besar di masa depan. Jadi, aku menerima cinta Hugo Kamur. Kemudian cucunya ingin menjadi bintang, tetapi tidak memiliki potensi itu. Saya mengatur posisi ini untuknya, dan memberitahu saudara perempuan saya Oliveira bahwa dia adalah keturunan Jifutang, jadi dia bisa membaca Feng Shui. Jadi, demi saya, dan demi biografi tunggal generasi ke-9 Jifutang, saudara perempuan saya yang baik, Devora Oliveira, setuju untuk membiarkan Marisol Yegar menjadi kepala ahli Feng Shui di bawah satu orang dan lebih dari 10.000 orang. Berapa banyak dari Anda pasti tidak akan menjadi master Feng Shui. Tetapi dengan saya di sini, Anda dapat memainkan beberapa permainan lagi, memenangkan beberapa penghargaan yang telah ditentukan, dan akhirnya menjadi bintang besar. Sangat sederhana. Pada saat ini, Lionel Ferreira memiliki sikap yang sangat cakap, dan bahkan mengeluarkan nomor ponsel Devora Oliveira dan mengguncangnya, menunjuk ke negara dan mengilhami kata-kata. Orang-orang yang tidak tahu, mengira dia adalah pria besar dari beberapa keluarga tersembunyi. Melihat adegan ini, Harvey York memuntahkan seteguk air dengan puci, dan hampir tertawa terbahak-bahak. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 4566 Harvey York awalnya membenci orang seperti Lionel Ferreira, tetapi melihat bahwa dia mengekspresikan dirinya seperti badut melompat balok pada saat ini, Harvey York segera memutuskan untuk menjadi menyedihkan dan lucu. Lagi pula, orang yang bisa meledakkan kulit sapi ke tingkat ini tidak ada bandingannya di dunia. Lionel, kamu luar biasa. Lulu memandang Lionel Ferreira dengan kekaguman. Oba, aku tidak berani memikirkan Hollywood, beri aku penghargaan Hollywood. Lionel, aku ingin menjadi kapten tim putri. Lionel, aku ingin menjadi penyanyi dan membuat beberapa hits. Beberapa wanita semuanya bersandar pada Lionel Ferreira saat ini, seolah-olah mereka ingin sepenuhnya mengintegrasikan tubuh mereka ke dalam tubuh pria di depan mereka. Dan di depan adegan ini, banyak orang melihat bahwa mulut pria itu kering. Mata penonton hampir jatuh pada Lionel Ferreira. Bagaimanapun, dikelilingi oleh wanita cantik dan berpelukan dari kiri ke kanan sudah menunjukkan kemampuan Lionel Ferreira. Namun, pada saat ini, Lionel Ferreira tidak tertarik. Bagaimanapun, dia telah tidur dengan wanita-wanita ini, dan di matanya mereka adalah penggemar vulgar. Dan Cynthia Zimmer, Dewi Murni, apalagi dia, tidak ada yang pernah bermain di seluruh industri hiburan. Menurut rumor, dia adalah wanita di balik bos besar grup Kaisan. Jika dia bisa tidur dengan wanita ini, Lionel Ferreira akan memiliki banyak wajah. Dan Lulu dan yang lainnya juga memahami pikiran Lionel Ferreira. Pada saat ini, tatapan centilnya jatuh pada Cynthia Zimmer, dan berkata dengan dingin, Cynthia Zimmer, kamu telah melihatnya juga, Lionel memperlakukanmu dengan sangat baik. Kamu bahkan tidak akan memberikan wajah ini, kan? Biarkan saya memberitahu Anda dapat minum anggur ini hari ini, atau Anda tidak perlu memikirkannya. Ya, Cynthia, kamu tidak bisa begitu tidak sopan. Bukankah itu hanya segelas anggur? Pikirkan masa depanmu. Apakah kamu akan berjuang dengan masa depan cerahmu sendiri? Kita semua menginginkan minuman ini, tetapi apakah Lionel memberi kita kesempatan itu? Kami tidak memiliki kesempatan seperti itu sama sekali. Kamu tidak menghargai kesempatan ini. Orang-orang lebih gila daripada manusia. Sekelompok orang terus mendesak Cynthia Zimmer, ada yang memaksa, ada yang dibujuk, dan itu semua adalah kata-kata yang membuat Cynthia Zimmer tidak bisa mundur. Kelopak mata Cynthia Zimmer melompat, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa menggertakkan giginya dan memegang gelas anggur. Lagi pula, saya minum begitu banyak anggur sebelumnya, dan saya sangat merindukan cangkir ini. Jika gagal, apa yang sia-sia? Oke, Cynthia hampir mabuk. Cangkir ini, aku akan meminumnya untuknya. Paling banyak, aku punya 3 minuman. Harvey York tidak ingin melihat Cynthia Zimmer seperti ini, jadi dia melangkah maju dan mengambil gelasnya. Aku akan melakukannya dulu, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Melihat Harvey York meraih gelas anggur, ekspresi Lionel Ferreira tiba-tiba berubah. Dia menghancurkan gelas anggur di tangannya dengan pop, dan berteriak dengan marah, bajingan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan hal seperti itu kepadaku? Kita semua adalah tokoh besar di industri hiburan Jinling. Dan apa kamu? Kualifikasi apa yang harus kamu minum bersama kami? Aku memberitahumu, kamu tidak pantas mendapatkannya. Melihat adegan ini, Cynthia Zimmer buru-buru berkata, Oba, ipar saya hanya mengkhawatirkan saya, jangan khawatir tentang itu. Lionel Ferreira berkata dengan dingin, begitulah saya. Jika orang lain memberi saya wajah, aku akan memberikan wajah orang lain. Tapi jika seseorang mengambil wajahku, dia harus tahu bagaimana menulis kata, konsekuensi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4567, jadi, Cynthia Zimmer, jangan berikan wajahmu. Segelas anggur ini, kamu harus meminumnya hari ini, atau kamu harus meminumnya. Untukmu, mata Lionel Ferreira tertuju pada Harvey York. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara dengan sampah dari pintu ke pintu. Kamu bisa menonton dari samping, atau pergi saja dari sini. Cynthia Zimmer dalam dilema, dan setelah beberapa saat, dia hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri, Oba, aku meminumnya sendiri, jangan mempersulit iparku. Cynthia, apa gunanya mengucapkan kata-kata ini sekarang? Wajah Lionel Ferreira tenggelam, jelas bersiap untuk mengambil keuntungan dari topik dan mengusir orang terlebih dahulu. Untuk minum minuman mahal seperti itu karena saya memberikan wajah Cynthia Zimmer. Jika tidak, bahkan jika Anda menghabiskan 8 masa hidup bersama, Anda tidak memenuhi syarat untuk minum dengan saya, dan Anda tidak memenuhi syarat untuk berada di kaki yang sama. Denganku, seseorang kelas rendah datang ke tempat ini dengan menyikat wajah kakak iparnya, dan kamu harus tahu identitasmu. Ketahui berat badanmu, mengerti? Kalau bukan karena kerumunan di luar malam ini, aku akan peduli dengan citra bintang itu, dan aku akan menamparmu sebagai orang brengsek. Lionel Ferreira memandang Harvey York dengan wajah dingin. Di masa lalu, beberapa orang ingin melakukan hal buruk padanya. Apa yang terjadi? Tidak satu persatu mati jelek. Orang ini, Harvey York, tahu kedalaman dan kemajuan dan mundurnya. Jika dia tidak tahu,
Lionel Ferreira merasa bahwa dia tidak keberatan memberitahu dia bagaimana menulis kata-kata mati. Harvey York tampak acuh tak acuh dan berkata, sebagai aktor, atau aktor Sydney, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai karakter nomor 1? Lionel Ferreira tampak dingin saat ini, berdiri tiba-tiba, dan berteriak dengan marah, wah, katakan lagi. Boom, pada saat ini, botol bir meraung dari samping. Harvey York tanpa sadar memeluk Cynthia Zimmer dan melangkah mundur, penuh wewangian. Detik berikutnya, botol bir menghantam dahi Lionel Ferreira dengan pop. Apa? Lionel Ferreira menjerit menyedihkan, menutupi wajahnya yang berlumuran darah dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Botol bir yang pecah tumpah di meja kopi marmer, dan untuk sesaat, itu berantakan. Lin, Lulu dan wanita lain semua mundur dengan ekspresi malu. Riasan halus mereka telah kehilangan banyak ketakutan, dan alas bedak ada di mana-mana. Lulu adalah orang pertama yang marah, dan dia berkata dengan marah, bajingan yang mana? Lionel Ferreira juga menutupi dahinya, berdiri, dan meraung mengerikan, siapa? Siapa itu? Aku akan memberimu waktu sebentar untuk berlutut dan meminta maaf. Kalau tidak, saya tahu siapa yang menggerakkan saya, dan saya akan memberitahu dia cara menulis kata-kata, langit dan bumi. Aksiba, hehehe, ya, aku sedikit percaya diri, tidak heran bahkan wanita Laozi berani bergerak. Pada saat ini, sekelompok pria dan wanita dengan pakaian mewah datang dengan tatapan merendahkan. Dan di belakang mereka, diikuti oleh 7 atau 8 gadis yang hanya mengenakan tube top. Yang berdiri di depan adalah seorang pria muda dengan kepala 1 inci. Dia memiliki senyum feminin di wajahnya, tetapi feminitas semacam ini membuat orang merasa ketakutan. Hampir hanya melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Adapun tidak jauh di belakangnya, ada sekelompok besar pria berjas, semuanya menonjol dan jelas memiliki perut 8 pak. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4568 selama siapapun yang tidak buta dapat melihatnya, pria berkepala 1 ini jelas tidak mudah diprovokasi. Pada saat ini, Lionel Ferreira, yang awalnya marah, tiba-tiba menggigil, dan seluruh orang menjadi sedikit pengecut. Dia memang memiliki beberapa keterampilan di Jinling, tetapi di hadapan orang yang terlihat seperti anak laki-laki besar, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan. Dan salah satu pelayan Lionel Ferreira memandang seorang gadis kelinci di antara kerumunan, dan ekspresinya segera berubah. Ketika dia baru saja pergi untuk mengambil anggur, dia kebetulan melihat gadis ini minum terlalu banyak. Ketika dia melihat wajah halus dan tubuh panas pihak lain, dia membawa pihak lain ke toilet dengan perasaan mengambil tubuh, dan dengan ceroboh mencoba membaliknya. Pada awalnya, gadis itu bekerja sama, tetapi kekuatan bertarungnya dalam waktu kurang dari 1 menit membuat gadis itu sangat kesal. Gadis itu mengatakan pada saat itu bahwa masalah ini belum berakhir, dan pelayan Lionel Ferreira mengira pihak lain marah, jadi dia tidak menganggapnya serius. Tanpa diduga, pihak lain sebenarnya ada di sini, dan sekarang dia telah membawa orang ke sini. Dia diam-diam mundur beberapa langkah, betisnya sedikit lemah. Siapa kamu? Meski sedikit pengecut, bagaimana mungkin Lionel Ferreira, yang baru saja menyombongkan diri sebagai orang besar di Jinling, mengaku pengecut saat ini. Meskipun dia mundur sedikit, dia masih menggertakkan giginya dan berkata, sepertinya aku tidak menyinggungmu, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Pemuda berkepala inci tersenyum sedikit, dan wajahnya penuh dengan kejahatan. Dunia telah berubah di tahun ini. Aku tidak bisa membayangkan bahwa di Jinling, masih ada orang yang berani berbicara denganku seperti ini. Kamu, tangkap anak yang melakukan kejahatan itu. Biarkan dia tahu cara menulis kata-kata mati. Gadis kelinci itu tampak tidak senang saat ini, dia mengambil sebotol anggur dan berjalan langsung ke pelayan Lionel Ferreira, dan langsung menghancurkan botol bir. Terjebak. Dengan suara keras, petugas itu mengeluarkan darah. Bahkan jika dia mengaku sebagai pria jangkung dan kuat dari negara pada hari kerja, dia tidak berani menolak saat ini. Sebaliknya, dia meremas senyum jelek. Bajingan, dia juga mengatakan bahwa dia adalah pria tongkat, dan dia memiliki tongkat besar. Hasilnya, itu kepala lilin senjata perak. Jika kamu sangat berbakat, jangan datang ke bar untuk hangout. Sudah kubilang, ini belum berakhir, apakah kamu percaya sekarang? Mendengar ini, sekelompok orang memandang petugas tanpa sadar. Semua orang tidak bodoh, dan tentu saja Anda dapat mendengar implikasi dari gadis kelinci ini. Orang ini benar-benar sampah. Dia berlari untuk melakukan itu di tengah jalan, tetapi dia benar-benar didekati oleh seseorang. Memalukan, petugas itu gemetar pada saat ini, dan berkata dengan susah payah, maaf, semuanya salah paham. Kalau tidak, ayo lakukan lagi, aku akan berusaha lebih keras, mungkin itu bisa bertahan lebih dari 1 menit. Salah paham kakakmu. Tanpa menunggu dia berbicara, pemuda dengan kepala 1 inci itu melangkah maju dan menamparnya. Saya membayar untuk wanita yang saya temukan dari pameran mobil internasional. Anda dapat memainkannya, dan Anda ingin bermain untuk kedua kalinya. Apa masalahnya? Apakah menurutmu Lao Su melakukan amal?
Bahkan hal bagus seperti bermain dengan wanita bisa membuatmu datang lagi dan lagi. Omong-omong, pria muda dengan kepala 1 inci ditendang dengan satu tendangan, menyebabkan pelayan itu terbang keluar, menabrak pilar marmer, dan kemudian tergelincir, sangat malu. Lulu dan yang lainnya semua menjadi pucat ketakutan, dan mereka semua bersembunyi di belakang Lionel Ferreira, takut api di gerbang kota akan mempengaruhi Ciu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4569 Kelopak mata Cynthia Zimmer sedikit melompat saat melihat pemandangan ini. Jelas, meskipun dia telah melihat banyak adegan besar, sifat gadis itu masih membuatnya agak tahan terhadap adegan kekerasan seperti itu. Harvey York tersenyum padanya, dan kemudian mengulurkan tangan kanannya untuk memegang telapak tangannya, memberi isyarat agar dia merasa nyaman. Pemuda berkepala 1 inci itu membawa beberapa botol bir lagi, satu persatu, dan menghancurkannya di dahi pelayan Lionel Ferreira, memukul kepalanya dengan darah, dan dahinya hampir pecah. Ketika pertarungan hampir berakhir, dia bertepuk tangan, dan kemudian memberi isyarat agar yang lain naik dan melanjutkan. Selama periode ini, Lionel Ferreira, yang baru saja begitu luar biasa dan mengatakan bahwa dia bernilai 2 atau 5 juta, tidak berani naik untuk menghentikannya, dan hanya bisa menunggu dengan kelopak mata berkedut liar. Saudaraku ini, pelayanku benar-benar tidak sopan, aku melakukan kesalahan. Itu seharusnya dipukuli oleh kalian. Melihat pria itu akan dipukuli sampai mati, Lionel Ferreira harus menggertakkan giginya dan melangkah maju. Namun, Anda sebaiknya berbelas kasih. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia berasal dari negara kita. Dia memiliki kekebalan diplomatik. Jika terbunuh di sini, kita semua akan berada dalam masalah. Ketika dia mengatakan ini, Lionel Ferreira masih merasakan sedikit drum di hatinya. Bagaimanapun, dia bukan hanya bintang besar, tetapi juga orang Cina yang hebat. Jika dia tidak muncul saat ini, bagaimana dia bisa bergaul di masa depan? Tapi dia juga takut. Tetapi ketika dia mendengar kata-katanya, pria muda dengan kepala 1 inci itu tertawa, melambaikan tangannya, dan menghentikan yang lain. Adegan ini membuat Lionel Ferreira tidak bisa tidak merasa bangga, dan dia merasa bahwa dia seharusnya mengangkat identitasnya sebagai orang Sydney sejak lama. Selama pihak lain tidak ingin menimbulkan perselisihan internasional, maka mereka akan berhenti. Melihat gestur pihak lain yang melambaikan tangannya, Lionel Ferreira pun merasa dirinya memiliki banyak wajah. Orang besar, pemuda berkepala inci sedikit menyipit, dengan senyum yang bukan senyuman. Lionel Ferreira tidak menyadari bahwa dia ada di sana, tetapi berpikir bahwa pihak lain takut. Pada saat ini, dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Ya, ini orang Sydney, kita semua. Jinling adalah sepertiga dari 1 hektar tanah, dan kami orang bank masih bisa membicarakannya. Kamu beri aku wajah dan jadilah teman. Di masa depan, kita akan selalu memiliki pegunungan hijau dan perairan hijau." Snappet. Pria muda dengan kepala 1 inci itu menyipitkan matanya saat ini, lalu melangkah maju dan menamparkan langsung wajah Lionel Ferreira. Lionel Ferreira menutupi wajahnya dengan ekspresi jelek, "Kamu terjebak." Pemuda berkepala inci itu menamparkan backhand-nya lagi. Lionel Ferreira berteriak, "Jangan terlalu banyak menipu orang. Kami orang baik di Cina tidak mudah untuk menggertak." Terjebak. Pemuda berkepala inci itu menamparkan backhand lagi. "Terlalu menipu. Kalian tidak pandai menggertak. Berani sombong di depan tuan muda ini. Berani menantang tuan muda ini. Masalah ini tidak bisa dilewati. Apakah kamu harus berhenti di sini? Kamu bilang itu tidak masuk hitungan. Itu hanya apa yang saya katakan. Aku belum mengatakan apa-apa, apa yang kamu pakai untukku? Oke." Sambil berbicara, pemuda berkepala kecil itu melangkah maju, menendang ke kiri dan ke kanan, membuat pihak lain pusing dan mundur lagi dan lagi. Hidung Lionel Ferreira memar dan wajahnya marah, tetapi dia tidak berani membuat masalah, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, "Saudara ini, saya Lionel Ferreira, saya dari Jinling Film dan Televisi, beri saya beberapa wajah. Saya akan memperkenalkan Anda beberapa lagi selebriti internet di masa depan." Snappet. Pria muda dengan kepala 1 inci ditampar lagi, ekspresinya acuh tak acuh. "Wajah. Kamu orang Cina yang hebat, wajah seperti apa yang kamu miliki di musim panas kami yang besar? Aku, Damian Huo, perlu memberimu wajah." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4570 mendengar 3 kata Damian Huo, Lionel Ferreira sedikit terkejut, dengan ekspresi ngeri, Kamu adalah keluarga Huo yang tersembunyi, Damian Huo. Tuan Huo, Damian Huo, singkatnya, anak Verne Huo. Meskipun Lulu, Lin, dan yang lainnya sama sekali tidak mengenal Damian Huo, mereka tahu bahwa Verne Huo adalah orang besar di Jalan Jinling dan dapat disebut sebagai Kaisar Bumi. Dan karena Damian Huo adalah putra Verne Huo, itu sudah cukup untuk menjelaskan status dan kekuasaan Damian Huo di Jinling. Jadi pada saat ini, Lulu dan yang lainnya merasa kedinginan. Karena ini tidak hanya berarti bahwa seseorang menendang pelat besi hari ini,
tetapi juga berarti bahwa tidak mungkin masalah ini berakhir dengan damai. Jika mereka tidak hati-hati, nyawa mereka akan hilang di sini. Pada saat ini, wajah orang-orang ini sedikit gugup. Cynthia Zimmer juga terkejut. 6 keluarga tersembunyi di Jinling sangat kuat. Hanya Harvey York yang menyaksikan adegan ini dengan penuh minat, dan menyipitkan mata ke arah Damian Huo. Dilihat dari garis besarnya memang mirip dengan Vernei Huo dalam 3 atau 4 poin. Hanya saja Damian Huo terlihat sangat arogan. Pada saat ini, Lionel Ferreira sudah gemetar. Apakah Anda putra Tuan Huo? Yoho, aku tidak bisa memikirkan namaku, Damian Huo, bahkan orang-orang yang merasa benar sendiri di negara ini mengetahuinya. Apa? Apakah kamu akan mengatakan bahwa nenek moyang kami dari keluarga Huo juga berasal dari negaramu? Jadi kita milik kita sendiri. Lionel Ferreira mengeluarkan ekspresi yang lebih buruk daripada makan kotoran dan berkata, Tuan Muda Huo, Anda bercanda. Aku tidak berani, beraninya aku. Rumah-rumah bata di negara Bang kami disebut binatang buas, tetapi mereka tidak memiliki banyak pengetahuan, dan mereka suka berpura-pura. Kamu tidak ingin mengenal kami secara umum. Selain itu, kamu adalah orang besar, Perdana Menterimu sangat pandai mengayuh perahu. Beri kami kesempatan, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Ini semua salah sampah ini, atau kau akan membunuhnya. Seolah-olah kita tidak pernah muncul. Pada saat ini, Lionel Ferreira tidak peduli dengan wajahnya lagi. Berpura-pura berada di depan Damian Huo adalah mencari kematian. Hehehe, sepertinya kalian orang Sydney masih tahu bagaimana bersikap fleksibel. Hanya saja tidak ada gunanya hanya mengetahui bagaimana menjadi fleksibel. Tempat ini, bangermu tidak berguna, hanya aku yang memiliki keputusan akhir. Damian Huo tidak peduli apakah Lionel Ferreira berasal dari Cina atau bintang besar, tetapi menendangnya ke tanah lagi. Lagi pula, tidak ada perbedaan di mata Damian Huo apakah itu seorang banger atau aktor. Bagaimanapun, itu semua adalah hal yang dia injak dengan santai. Lionel Ferreira menggigil saat itu dan berkata, Dasau Huo, Kamar Dagang Sydney kami memiliki kantor di Jinling, dan direktur kantornya adalah. Anda tidak ingin orang-orang ini mengikuti nasib buruk Anda, lebih baik tidak menyebutkan nama mereka. Damian Huo menendang lagi. Jika tidak, bahkan jika Anda memindahkan semua orang dari kantor Anda, saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan mendukung Anda. Lionel Ferreira kaku, dan hanya ada keputusasaan yang tak terbatas di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa malam ini akan mencapai puncak hidupnya, tetapi dia akan berakhir seperti ini pada akhirnya. Pada saat ini, mata Damian Huo tiba-tiba menyala, dan matanya tertuju pada Lulu dan yang lainnya. Dia melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, cek-cek, iya, industri hiburan lebih baik daripada lingkaran model, tidak buruk, sangat bagus. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4571 sambil berbicara, Damian Huo mengulurkan tangan dan menepuk wajah Lionel Ferreira, dan berkata ringan, aku akan memberimu kesempatan. Bung, berlutut dan bersujud 3 kali, lalu pergi dari sini. Wanita, tinggalkan mereka semua. Mendengar ini, Lulu dan wanita lainnya semua ketakutan, mereka tahu bahwa akhir mereka selanjutnya pasti akan sangat menyedihkan. Jangan pergi terlalu jauh. Percaya atau tidak, kami akan lapor ke petugas untuk menanganinya. Salah satu rekan Lionel Ferreira menggertakkan giginya dan membuka mulutnya saat itu, berlutut dan bersujud, meninggalkan wanita itu, yang akan kehilangan muka. Tapi sebelum dia bisa mengeluarkan ponselnya, dia melihat salah satu pelayan Damian Huo maju dan menjentikkan lengan pria itu dengan klik. Apa? Jeritan melengking keluar, yang menarik perhatian penonton. Kemudian, di bawah saran Damian Huo, para pelayan itu melangkah maju, menamparkan satu persatu, dan langsung menamparkan semua orang Sydney itu ke tanah. Damian Huo sendiri mengambil langkah maju, mengulurkan tangan dan meremas dagu Lulu, tersenyum sedikit, dan berkata, ya, kelihatannya bagus, kamu bisa bermain. Lulu tampak panik, meskipun sebagai orang di industri hiburan, dia bukan gadis besar. Tapi dia juga membawanya pada hari kerja, dan pria yang ingin menyentuhnya harus mengejar waktu yang lama. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang nakal dan sombong seperti Damian Huo, dan dia secara naluriah ingin melarikan diri. Pada saat yang sama, mata Lulu tertuju pada Lionel Ferreira. Pria hebat dari negara ini baru saja membual tentang keberadaannya di langit dan tidak ada apapun di tanah. Jadi Lulu berharap dia bisa menonjol dan melindungi dirinya sendiri. Sayang sekali Lionel Ferreira yang baru saja membual seperti 258.000, tidak berani melangkah maju saat ini. Dia mengertakkan gigi dan ingin marah, tapi dia tahu betul bahwa dia tidak bisa memprovokasi Damian Huo sama sekali. Memprovokasi Damian Huo saat ini akan berakhir dengan kematian. Dia hanya bisa berlutut di tanah dan tidak berani bergerak. Dan pada saat ini, harapan di mata Lulu berubah menjadi keputusasaan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa pria yang dia optimis tentang akan begitu pengecut dan tidak berguna. Itu hanya 258.000, dan sekarang sama menyedihkannya dengan 250.
Lionel Ferreira memalingkan muka, dibandingkan dengan wajah. Saat ini, hidup harus lebih penting. Jika Anda tidak memperhatikan, bagaimana jika Anda kehilangan nyawa? Jika gadis itu pergi, Anda dapat mengejarnya lagi. Kehidupan kecil itu hilang, tetapi itu benar-benar hilang. Pada saat ini, Damian Huo mencubit dagu halus Lulu dan melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi setelah beberapa pandangan, matanya tiba-tiba jatuh pada Cynthia Zimmer. Dibandingkan dengan Lulu dan wanita lain, bau di tubuh Cynthia Zimmer sangat segar, seperti bunga teratai yang muncul dari lumpur dan tidak ternoda. Terlepas dari penampilan, sosok, temperamen, itu sama sekali tidak sebanding dengan wajah-wajah selebriti internet itu. Saat berikutnya, Damian Huo, yang bersemangat tinggi, mendorong Lulu secara langsung, dan kemudian mendekat dengan menyipitkan mata. Dia tidak melihat Harvey York di depan Cynthia Zimmer pada saat ini, dia hanya melihat Cynthia Zimmer, tersenyum dan berkata, "Kecantikan kecil, orang-orang hebat di sekitarmu ini semua adalah senjata perak dan kepala lilin, tidak ada dari mereka yang mampu. Tapi aku berbeda, aku pria yang bertanggung jawab. Selama kamu tinggal bersamaku malam ini, aku akan memberitahu kamu apa itu spin-off dan apa itu pria sejati. Aku akan membuatmu tidak pernah jatuh cinta dengan pria lain dalam hidupmu." Begitu kata-kata itu jatuh, Damian Huo mencoba menyentuh wajah Cynthia Zimmer dengan wajah sedih, dan pada saat yang sama tersenyum, seperti hantu berwarna. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4572, terjepret, Harvey York bahkan tidak melihat ke arah Damian Huo, tetapi menggeseknya dengan backhand. "Persetan, kamu memindahkan orang lain, itu bukan urusanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Tapi jika kamu menyentuh wanitaku, kamu harus tahu cara menulis kata-kata mati." Pada saat ini, kata-kata Harvey York acuh tak acuh, tetapi ada rasa yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam kata-katanya. Penonton terdiam sejenak, dan bahkan suara-suara di bar sampai tampaknya sedikit kental. Cynthia Zimmer juga tertegun sejenak, dan kemudian senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun dia sedikit khawatir tentang keselamatan Harvey York, dia lebih tersentuh. Tidak peduli seberapa mampu Harvey York, ketika Lionel Ferreira, seorang pria yang mengaku sebagai pria besar, sepenuhnya mengakui kepengecutannya, Harvey York masih keluar untuk melindunginya, yang cukup untuk menunjukkan bobotnya di benak Harvey York. Lagi pula, yang kuhadapi sekarang bukanlah kucing atau anjing di pinggir jalan, bukan pula gangster cilik yang muncul begitu saja, melainkan Damian Huo. Damian Huo, keluarga Huo yang tersembunyi. Di Jinling, sepertiga hektar tanah ini pasti bisa menempati peringkat pertama. Cynthia Zimmer tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak menyukai orang yang salah. Hanya pria sejati seperti saudara iparku yang layak mendapatkan cintaku. Kau memukulku, kau benar-benar memukulku. Damian Huo menggosok wajahnya yang bengkak pada saat ini, seluruh orang itu sedikit lamban, seolah-olah dia tidak bisa bereaksi. Lionel Ferreira dan yang lainnya juga memiliki wajah lesu dan ekspresi kaku, dan mereka sudah salah paham. Adapun Lulu, Lin Lin, Mei Mei, dan lain-lain, mereka bahkan menamparkan diri mereka sendiri beberapa kali untuk memastikan bahwa mereka tidak bermimpi, tetapi benar-benar melihat apa yang terjadi di depan mereka. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka menamparkan diri mereka sendiri, mereka tidak bisa bangun pada saat ini. Karena orang masih orang yang sama sebelumnya. Tapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Tepat ketika dia sedang minum, Harvey York masih terlihat seperti orang yang terpinggirkan, yang membuat orang-orang secara tidak sadar memandang rendah dirinya. Tetapi pada saat ini, ketika dia berjalan keluar, dia segera menunjukkan ketajamannya, dan ada aura mengerikan yang menyebar dari tubuhnya, yang tidak dapat dipercaya. Apakah ini benar-benar saudara ipar Cynthia Zimmer? Alih-alih ahli waris yang mana? Bagaimana orang biasa bisa memiliki aura seperti itu? Mungkinkah mereka mengenali orang yang salah? Ada jenis, benar-benar baik. Damian Huo menggosok wajahnya dan meludahkan ludah berdarah, tetapi melambaikan tangannya untuk menghentikan sekelompok pria berjas yang ingin maju. Dia memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan kemudian mencibir dengan mencibir, "Selain ayahku, kamu adalah orang pertama yang berani memukulku di Jinling. Kamu harus memberiku nama untuk aku kenang, kan? Kalau tidak, ketika saya membakar uang kertas hari ini tahun depan, bagaimana saya tahu siapa yang harus dibakar? Biarkan kamu terlalu miskin di bawah, datang padaku di tengah malam, tapi aku akan takut." Damian Huo berkata bahwa dia takut, tetapi bagaimana mungkin ada aura ketakutan di wajahnya? Yang paling penting adalah pada saat ini, dia menyipitkan mata ke Harvey York, mencoba melihat sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Karena dia tahu betul bahwa karakter seperti Harvey York berani menyentuhnya pada kesempatan seperti itu, maka hanya ada dua kemungkinan. Atau banteng sungguhan, atau orang gila sejati. Dan Harvey York tidak terlihat seperti orang gila, jadi Damian Huo juga ingin melihat siapa yang begitu hebat. Tidaklah menyenangkan untuk menghindari membanjiri kuil Raja Naga, atau menendang pelat besi dengan satu kaki.
Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4573, Tuan Huo, namanya Harvey York, dia pria yang matang, dan menantu yang datang ke rumah. Tidak mungkin orang seperti itu memiliki latar belakang atau kemampuan apapun. Malam ini dia bisa masuk bar karena wajah kakak iparnya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghabiskan waktu di sini selama 8 kehidupan. Orang seperti itu berani menyentuhmu, kamu harus membunuhnya. Pada saat ini, Lionel Ferreira bangkit dan berdiri di samping Damian Huo dalam postur berkaki anjing dengan tangan ke bawah. Dia menatap Harvey York dengan kebencian di matanya. Di satu sisi, dia takut tamparan Harvey York akan menyakitinya dan membuatnya kehilangan nyawanya. Di sisi lain, dia sudah kehilangan seluruh wajahnya hari ini, jadi dia secara alami berharap Harvey York akan kehilangan muka bersamanya. Jika tidak, Harvey York akan menjadi pusat perhatian, dan Lionel Ferreira akan malu. Bagaimana dia bisa bergaul jika dia mengatakannya? Harvey York, kamu menunjukkan padaku dengan jelas. Apakah kamu tahu siapa yang kamu provokasi? Dia adalah anggota keluarga Huo yang tersembunyi, putra Tuan Huo. Itu adalah seseorang yang benar-benar tidak bisa kamu sakiti. Jika kamu tidak ingin mati, berlutut dan segera bersujud. Jangan melibatkan kami orang jujur. Lionel Ferreira tidak tahu malu. Cynthia Zimmer tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Lionel Ferreira, kamu sangat tidak tahu malu. Lulu, Lin, dan yang lainnya semuanya tampak aneh dan rumit. Mereka berharap dilindungi oleh Harvey York, tetapi mereka tidak ingin dilindungi oleh menantu dari rumah ke rumah. Mereka merasa bahwa mereka tidak mampu kehilangan orang seperti itu, lagi pula, mereka hanya memandang rendah Harvey York. Menantu laki-laki saya, makan nasi lembut. Jejak kemarahan melintas di mata Damian Huo. Bukan apa-apa untuk dikalahkan. Jika orang yang mengalahkannya memiliki identitas yang lebih tinggi, energi yang lebih kuat, dan backstage yang lebih keras darinya, maka Damian Huo akan mengenalinya. Tapi dipukuli oleh menantu dari rumah ke rumah yang makan nasi lembut adalah hal yang sangat menjijikkan bagi Damian Huo. Dia bahkan lebih menjijikkan daripada menelan seekor lalat. Baginya, ini sangat memalukan. Jadi pada saat ini, Damian Huo menatap Harvey York dengan dingin, dan berkata dengan dingin, wah, tahukah kamu apa yang baru saja kamu lakukan? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukannya? Mendengarkan ini, sekelompok pengikut juga memutar leher mereka dan mendekati satu sama lain, dan ada suara pop, pop dari seluruh tubuh mereka, seolah-olah mereka siap untuk membunuh Harvey York kapan saja. Dan gadis tube top cantik di belakang Damian Huo menunjukkan senyum yang bukan senyum di wajah mereka. Mereka telah melihat banyak orang berpura-pura menjadi sombong, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang berpura-pura menjadi seperti Harvey York. Jadi mereka siap untuk melihat bagaimana anak ini pada akhirnya terjebak. Harvey York menamparkan lagi, lalu mengeluarkan tisu dan menyekat telapak tangannya. Ayo, katakan padaku, apa yang salah denganmu? Apa konsekuensinya? Damian Huo terlempar ke belakang beberapa langkah oleh tamparan Harvey York, dan kemudian menatap Harvey York dengan ekspresi bingung. Semua orang tercengang, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Semua orang tidak berpikir bahwa Harvey York begitu hebat, tetapi bagaimana seseorang bisa begitu ceroboh. Bahkan jika Anda tidak ingin hidup, jangan lakukan itu. Namun, Lionel Ferreira dan yang lainnya langsung ketakutan dan dengan cepat pindah dari Harvey York, karena takut menimbulkan masalah. Hanya Cynthia Zimmer yang menggenggam tangan Harvey York dengan erat dan tidak berani pergi, karena takut jika dia melepaskannya, dia akan benar-benar kehilangan saudara ipar Harvey York yang baik. Dia tidak mau. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4574 namun, bahkan memegang tangan Harvey York, Cynthia Zimmer sedikit takut. Lagi pula, tamparan pertama barusan bisa menjelaskan bahwa Harvey York marah untuk melindungi Cynthia Zimmer. Tapi tamparan kedua berbeda. Ini hanyalah semacam provokasi dan menginjak-injak Damian Huo. Jangan bicara tentang Damian Huo, jika itu adalah pangeran dan tuan muda lainnya, mereka akan sangat marah saat ini. Harvey York selesai. Mati. Damian Huo mengulurkan tangan dan menggosok sidik jari di wajahnya pada saat ini, dan setelah beberapa saat dia mencibir, wah, apakah kamu memukulku lagi? Bagaimana? Kamu pikir kamu sedang bermimpi? Apakah kamu merasa seperti kamu belum bangun? Harvey York tersenyum ringan. Kalau begitu aku akan membangunkanmu. Saat berbicara, Harvey York maju selangkah dan memukul backhand-nya lagi. Snappet, kali ini, tamparan itu lebih keras dan lebih jelas. Damian Huo terlempar ke samping dan terhuyung mundur. Saat berikutnya, dia meludahkan seteguk darah dengan suara, wow, dengan gigi di dalam darah. Terkejut. Penonton benar-benar terkejut. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York tidak hanya membuang tamparan ketiga, tetapi juga merontokkan gigi Damian Huo. Tuan Huo, kami benar-benar tidak mengenal anak ini. Dia dibawa oleh Cynthia Zimmer. Itu tidak ada hubungannya dengan kita setengah sen.
Lionel Ferreira bereaksi dengan gemetar, dan bahkan berguling, dan dengan keras membersihkan hubungannya dengan Harvey York. Ya, kamu bisa melawan atau membunuhnya sesuka hati, dan kamu bisa memotongnya menjadi daging cincang. Singkatnya, kita tidak mengenalnya dengan baik, dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lionel Ferreira yang lain juga menggelengkan kepala dengan panik satu persatu. Ya, kami tidak hanya tidak akrab dengannya, tetapi juga sangat membencinya. Lulu terus melihat ke atas. Dia saudara ipar Cynthia Zimmer, dan ini pertama kalinya kami bertemu dengannya hari ini. Bahkan pria yang baru saja merosot ke tanah hanya merangkak pergi dengan gemetar, tidak berani mengikuti Harvey York. Lagi pula, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ketiga karakter Harvey York tidak jauh berbeda dengan pengingat. Tamparan bahkan mungkin berlutut dan meminta maaf. 2 tamparan hanya bisa mematahkan tangan dan kaki. 3 tamparan, ini pasti akan membuang hidupku di sini. Tidak peduli seberapa baik hati Damian Huo, bahkan demi nyawanya sendiri, dia akan membunuh Harvey York. Cynthia Zimmer sangat marah ketika dia mendengar kata-kata saat ini, kalian sudah keterlaluan. Tidak peduli apa, Harvey York menonjol untuk semua orang, tidak peduli seberapa impulsifnya dia. Saat ini, mereka masih terlibat dalam divisi internal. Bagaimana mereka bisa memecahkan masalah dalam beberapa saat? Yang paling penting adalah, pada saat kritis ini, orang-orang ini benar-benar membiarkan Harvey York bertarung sendirian. Apakah Anda ingin melihatnya mati? Dia menyinggung Damian Huo dan menamparkan Damian Huo. Bukan ini yang kami ajarkan padanya. Dia ingin mati, kami tidak ingin mati. Mendengar kata-kata Cynthia Zimmer, meskipun Lionel Ferreira merasa malu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Cynthia, lebih baik kamu menjauh darinya. Jangan terlibat olehnya. Lulu dan wanita lain juga mulai menasihati. Jika kamu tidak meninggalkannya lagi, kamu tidak hanya tidak akan bisa menjaga kepolosanmu, kamu bahkan mungkin terbunuh. Biarkan saya memberitahu Anda, menderita sedikit kerugian, dan itu cukup untuk mempertahankan hidup Anda. Pada saat ini, jangan bermain seperti Tian Ruoyuking. Ini tidak modis tahun ini. Apakah kamu pikir akting? Apakah kamu masih ingin mati bersama? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4575 melihat sikap orang-orang ini, melihat perpecahan internal orang-orang ini, Damian Huo tidak terburu-buru saat ini. Dia menyipitkan matanya sedikit, matanya penuh dengan main-main nakal. Meskipun dia sangat ingin membunuh Harvey York secara langsung, dia juga ingin membunuh seseorang. Hal terbaik adalah bahwa bahkan ipar perempuan Cynthia Zimmer mengkhianati Harvey York, maka Harvey York bisa merasakan sakitnya. Lagi pula, terkadang pembunuhan murni adalah hal yang paling membosankan untuk dilakukan. Tinggalkan kakak iparmu, dan aku tidak akan memindahkanmu. Damian Huo tersenyum pada Cynthia Zimmer dengan ekspresi lucu, jika tidak, kamu akan mati bersamanya. Kamu masih sangat muda, kamu masih punya banyak waktu untuk dinikmati. Bahkan jika aku mau, satu kalimat bisa membuatmu menjadi bintang baru di industri hiburan. Dan kau hanya perlu meninggalkan pria ini dan datang padaku. Bahkan, aku bisa berjanji bahwa aku tidak akan pernah menyentuhmu kecuali kamu secara sukarela. Bagaimana? Apakah kondisinya bagus? Meskipun aku, Damian Huo, membunuh orang tanpa mengedipkan mata, aku tidak bisa mengejar kata-kataku. Kamu bisa memilih dengan baik. Mata Cynthia Zimmer sedikit berkedip ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata dengan suara gemetar, aku. Melihat ekspresinya, Harvey York tiba-tiba menjadi tertarik, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menyipitkan mata ke arah Cynthia Zimmer. Meskipun dia selalu memahami karakter Cynthia Zimmer, dia juga ingin tahu pilihan apa yang akan diambil kakak iparnya saat menghadapi kekuasaan. Wajah Cynthia Zimmer jelek, dia mencoba mengeluarkan teleponnya beberapa kali, tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya karena gemetar. Melihat pria-pria kekar di sekitarnya, dia hanya merasakan kegelapan di depannya. Dia tahu bahwa Harvey York memiliki kekuatan, dan dia tahu bahwa Harvey York memiliki kemampuan. Tapi, dalam skenario ini, apakah energi itu berguna? Ini adalah Jinling, ibu kota kuno 6 dinasti, di mana airnya sangat dalam. Orang di depannya adalah putra tertua dari keluarga Huo yang tersembunyi. Ketika saya mendengar bahwa Damian Huo sedang bepergian, dia akan ditemani oleh beberapa prajurit di tingkat raja. Apakah ini yang bisa ditentang oleh Harvey York? Oleh karena itu, pada saat ini, Cynthia Zimmer hanya memiliki keputusasaan yang tak terkatakan di dalam hatinya. Namun dia tidak meninggalkan sisi Harvey York, melainkan menempel di tubuh Harvey York. Tampaknya hanya dengan merasakan napas Harvey York dia akan memiliki keberanian untuk berbicara. Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Ekspresi Cynthia Zimmer sangat tegas. Aku tidak akan pernah meninggalkan saudara iparku apapun yang terjadi. Bahkan jika aku mati, aku akan mati bersama saudara iparku. Yoho, apakah kamu berakting dalam-dalam atau sedang hujan? Kakak ipar saya akan mati bersama saudara ipar saya. Ini bisa menjadi berita utama. Damian Huo menyaksikan adegan ini dengan penuh minat, dan wajahnya penuh makna. Oke, karena kamu ingin mati,
maka aku akan memenuhimu. Sebentar lagi, aku akan membiarkan anak buahku menggali lubang besar dan mengubur kalian semua di dalamnya. Selama festival, aku juga akan membakar uang kertas untukmu untuk memastikan bahwa kamu tidak akan mengalami kehidupan yang sulit di sana. Karena itu, Damian Huo mengeluarkan senyum bercanda. Namun dalam senyuman, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu penuh makna. Harvey York tampak acuh tak acuh. Dia tidak memiliki rasa takut karena ancaman Damian Huo, tetapi tersenyum dan berkata, kamu sangat yakin, kamu memiliki kemampuan untuk mempersulitku. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku? Sudahkah kamu memikirkannya dengan jelas, apa konsekuensi dari tidak bergaul denganku? Oke. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.